Apakah Anda memanfaatkan fakta bahwa Dark Rose tidak memiliki pengaruh dalam opini publik? Panggilan, Sang Pelindung Agung perlahan menghembuskan napas pengap, sambil berpikir dalam hati. Waktu yang tepat. Kompetisi internal resmi akan segera dimulai. Inilah saatnya memberi mereka kejutan. Ding ding ding, keheningan terpecah oleh dering telepon seluler. Sang Pelindung Agung meraih perangkat komunikasi di sampingnya, melirik ide penelepon, dan menjawab panggilan tersebut. Pelindung Agung, aku dengar cabang Songhai sudah keterlaluan, menyebabkan mawar malam gelapku kehilangan seorang Saint lagi. Dendam ini akan kubalas. Terdengar makian marah dari seorang bawahan melalui telepon. Bibir Pelindung Agung berkedut hebat. Dark Rose adalah organisasi rahasia di mana para anggotanya tidak berinteraksi satu sama lain dan hanya berkomunikasi dengan atasan langsung mereka. Selain pemimpin, hanya 3 pelindung yang dapat mengakses informasi anggota tingkat bawah dan menengah. Oleh karena itu, bahkan anggota di tingkat Saint pun tidak mengetahui berapa banyak orang yang ada di dalam organisasi. Organisasi mana yang mereka ikuti, atau posisi apa yang mereka pegang. Ngomong-ngomong, Bulan Merah itu benar-benar mesum. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang, tapi dia malah memilih cara yang paling hina. Bagaimana mungkin mawar malam gelap kita mempekerjakan bajingan seperti itu? Sang Pelindung Agung menarik napas dalam-dalam. Suaranya rendah dan serak, apakah kau benar-benar bebas? Apakah kau membunuh Fu Qingyang? Apakah kau membunuh Yuan Shi Tianzun? Bawahan itu terkejut, mengira bahwa pion yang dibina oleh Pelindung Agung telah disingkirkan dan dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Kepala pengawal, itu terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Setelah menegur bawahannya, dia langsung menutup telepon. Distrik Kangyang, Jalan Huitong. Seorang pemuda yang mengenakan ikat kepala olahraga dan pakaian kerja sedang memegang sapu, dengan teliti menyapu debu dan sampah di jalan. Raja Mata Iblis selalu bersemangat membersihkan sampah, baik itu sampah sungguhan maupun sampah manusia. Dia akan melakukan apa saja untuk mengembalikan kebersihan dunia. Tentu saja, membersihkan jalanan kota adalah perbuatan baik dan dapat meningkatkan nilai moral seseorang, meskipun tidak banyak dan membutuhkan waktu. Tetapi ketika Raja Mata Iblis datang ke Songhai, dia melakukan sesuatu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mencari seseorang di Man Songhai dan mencari seseorang sambil menyapu lantai bukanlah hal yang bertentangan. Terkadang, mereka mungkin membantu orang tua menyeberang jalan. Dan jika mereka melihat seseorang tidak menghormati orang yang lebih tua, mereka mungkin akan memberi mereka beberapa tamparan atau menandai sisi jalan yang lain. Setelah mereka mengumpulkan cukup poin moral, mereka mungkin akan pergi ke pintu rumah orang tersebut dan memenggal kepalanya. Tepat saat itu, ponselku berdering di saku. Mata iblis itu menegakkan tubuhnya, bersandar pada sapunya, dan mengeluarkan ponselnya untuk menjawab panggilan. Raja Surgawi, kami telah mengumpulkan informasi tentang Yuan Shi Tianzun dan Istana Zixia. Menurut seorang kultivator sesat dari fraksi taat hukum, baru-baru ini, anggota Istana Zixia muncul di pasar gelap bawah tanah di distrik Kangyang dan membeli banyak material sekaligus. Tampaknya berencana untuk meninggalkan Songhai. Oh, kau mundur. Raja Langit Mata Iblis tertawa dan bertanya, bagaimana dengan Yang Mulia Langit Primordial? Informasi tentang Yuan Shi Tianzun cukup kompleks dan sulit dijelaskan secara verbal. Saya sudah mengirimkannya ke email Anda. Raja Mata Iblis tidak menanggapi bawahannya. Dia menutup telepon, membuka emailnya, dan mengunduh file terlampir. Mawar Malam Gelap, Yang Mulia Surgawi Primordial. Raja Langit Mata Iblis melirik judulnya, melewatinya, dan membaca isinya. Isi dokumen tersebut adalah unggahan di forum resmi Aliansi 5 Elemen, yang menceritakan kejahatan Qi Yuan, Diakon Distrik Sakok. Raja Mata Iblis awalnya tanpa ekspresi, tetapi setelah melihat kata-kata, wajahnya menjadi semakin muram, dan niat membunuh di matanya hampir meluap. Di bawah ikat kepala di dahinya, mata iblis itu menggeliat liar, seolah mencoba melepaskan diri dari segelnya, melampiaskan amarahnya ke dunia, dan membersihkannya dari kejahatan. Raja Langit Mata Iblis menekan satu tangan ke dahinya dan terus membaca. Ia segera melihat uraian singkat tentang bagaimana penguasa langit primordial menyusup ke sarang pencuri sendirian untuk mengumpulkan bukti, membuat kekacauan di sarang tersebut, dan menangkap pelayan Qi Yuan hidup-hidup. Saat dia mengamati, mata vertikal di dahinya perlahan-lahan menjadi tenang, dan niat membunuh di matanya mereda. Raja Mata Iblis mendecakkan lidahnya dan berkata, bagus sekali, dia benar-benar seorang santo. Ini sesuai dengan informasi yang telah ia kumpulkan tentang Yuan Shi Tianzun. Orang ini tidak memiliki catatan buruk dan tidak memiliki catatan kriminal. Belakangan ini ia merasa gelisah karena tidak memiliki alasan untuk membunuh Yuan Shi Tianzun. Mungkin aku harus membawanya kembali kepada uskup para prajurit. Tugas besar membersihkan dunia membutuhkan rekan. Setelah berpikir sejenak, Raja Mata Iblis menghubungi ponsel bawahannya. Aku membutuhkanmu untuk melakukan 3 hal. Pertama,
Cari tahu identitas dan latar belakang primordial Celestial Venerable. Kedua, kumpulkan informasi tentang Dark Knight Rose, bunuh semua anggota Dark Knight Rose yang kau temukan tanpa terkecuali. Ketiga, aku membutuhkan informasi tentang tokoh-tokoh kuat yang terlibat dalam kasus Crimson Moon An. Ya, Villa Fujiawan. Zhang Yuanxing duduk di ruang kerjanya, menyeruput teh hitam berkualitas dan menikmati hidangan penutup musim panas yang disajikan oleh seorang gadis kelinci. Guan Ya berada di sampingnya, dan Ling Jun serta Li Dongs berada di seberangnya. Ling Jun mendecakkan lidah dan berkata, Fu Qingyang memang cocok untuk jabatan pejabat. Dia tercela, sangat tercela. Tindakannya mengingatkan saya pada sebuah lelucon. Lelucon apa? Tanya Zhang Yuanxing sambil menyendok es krim. Oh, lelucon tentang banjir itu. Aku sudah lupa detailnya. Ling Jun mengecap bibirnya beberapa kali dan berkata, apa yang harus kita lakukan dengan iblis yang mempesona itu? Apakah Fu Qingyang memberi kita rencana? Tidak, dia ingin menunggu saya mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, kata Zhang Yuanxing. Pada saat itu, ia menerima pemberitahuan dari alam roh. Moralitas plus 2000. Seperti yang diharapkan, poin moralitasnya meningkat sebanyak 2000. Zhang Yuanxing merasa senang dan terkejut. Dia benar. Berbuat baik bukan hanya tentang menyumbangkan uang, beramal, atau membantu seorang wanita lanjut usia menyeberang jalan. Menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan juga merupakan hal yang baik. Kini tampaknya kasus-kasus besar serupa harus diselesaikan dan masalah ini diputuskan terlebih dahulu sebelum nilai-nilai moral dapat dinilai sepenuhnya. Poin moral tidak dihitung selama proses persidangan. Apakah membunuh orang jahat itu memberi Anda poin moralitas? Atau Anda hanya mendapatkan poin moralitas setelah kasusnya diklasifikasikan dan dipublikasikan? Jika yang dimaksud adalah opsi pertama, maka perkiraan pemimpin regu tentang nilai moral Raja Mata Iblis adalah salah. Aku ternyata dapat 300 poin moral sebagai hadiah. Lumayan. Kerugian akibat satpam yang terluka parah sudah terkompensasi, dan aku bahkan mendapat keuntungan. Ling Jun juga menerima pemberitahuan dari alam spiritual dan tampak sangat gembira. Li Dongs merasa iri. Aku hanya memberinya 30 poin moralitas. Toh aku tidak melakukan apapun. Guan Ya berkata sambil tersenyum. Panglima, saya punya 60 poin. Si Ji tua menyesap jus dan menoleh untuk melihat Zhang Yuanxing di sampingnya. Yuanxi, seharusnya kau memberiku banyak hadiah, kan? Berapa banyak poin moralitas yang diberikan alam roh kepadamu? Ling Jun dan Li Dongs di seberang sana memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak, tidak banyak. Zhang Yuanxing melambaikan tangannya. Dan tepat ketika Li Dongs dan Guan Ya mengira itu memang bukan jumlah yang besar, dia mengubah topik pembicaraan. 2000 poin. Guan Ya hampir tersedak jusnya. 2000 poin moralitas. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat begitu banyak nilai moral dalam hidupku, seru Li Dongs. Para pengembara alam roh biasa mengumpulkan poin moralitas dengan cara yang relatif sederhana, terutama melalui kesejahteraan publik dan perbuatan baik, dan poin moralitas mereka biasanya tetap sekitar 100. Praktisi resmi memiliki saluran khusus untuk donasi, dan aliansi 5 elemen juga mengorganisir karyawannya untuk melakukan kegiatan kesejahteraan publik berskala besar setiap tahun, sehingga lebih mudah untuk mengumpulkan poin moralitas daripada kultivator independen. Poin moralitas praktisi resmi biasa umumnya dipertahankan antara 100 dan 200. Meskipun Li Dongs tidak antusias dengan kesejahteraan umum dan amal, dia tidak pernah melakukan hal buruk. Selama bertahun-tahun, dia hanya mengumpulkan sekitar 200 poin moral. Yuanxi, di sisi lain, melakukan kejahatan yang membuatnya mendapatkan 10 kali lipat jumlah tersebut. 2000 poin moralitas. Tes. Kasus sebesar ini jarang terjadi. Mulai sekarang kau bisa membunuh dan melakukan hal-hal buruk sesuka hatimu. Ling Jun mengambil sepotong melon dan memakannya. Aku juga berpikir begitu. Tapi apakah pantas mengatakannya secara langsung? Zhang Yuanxing berbicara dengan kemarahan yang beralasan. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang buruk? Aku warga negara yang taat hukum. Poin-poin moralitas ini sama sekali tidak berguna bagiku. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu yang nakal? Kau selalu mengintip dada Guan Ya. Ling Jun membongkar kedoknya. Ini bukan mengintip, ini adalah apresiasi dan kerinduan akan hal-hal indah. Lagi pula, saudari Guan Ya ada di sana. Mengatakan itu membuatmu tampak sangat tidak sopan padanya. Zhang Yuanxing melirik wanita cantik berdarah campuran itu. Lagi pula, mengintip pria berpayudara besar tidak menurunkan standar moral Anda. Jadi itu bukan hal yang buruk. Ling Jun meludah. Saat dia memukul gigi depanku sampai copot waktu itu, dia juga tidak menunjukkan rasa hormat padaku. Si Ji tua pernah memukuli Ling Jun waktu itu. Zhang Yuanxing tiba-tiba penasaran dan mulai bergosip. Apa yang telah terjadi? Guan Ya tersenyum dan berkata, dulu, dia seorang yang mesum. Dia akan menggoda setiap gadis cantik yang dilihatnya. Suatu kali,
Ketika dia datang mengunjungi keluarga Fu bersama kakek dari pihak ibunya, dia ingin memegang tanganku dan mengatakan sesuatu seperti Lin Dayu dengan sangat sombong. Saat itu aku baru belajar bahasa Mandarin beberapa tahun, dan aku tidak tahu siapa Lin Dayu, jadi aku memukulinya. Sayangnya, saat itu kami berdua bukanlah penjelajah alam roh, tetapi sekarang dia adalah seorang Saint, dan aku tidak bisa mengalahkannya lagi. Oh, kekasih masa kecil. Zhang Yuanxing merasakan secercah kecemburuan. Ling Jun tertawa kecil 2 kali. Itu semua sudah berita lama. Kenapa diungkit lagi? Kau membuatku merasa canggung. Setelah 2 kejadian itu, hati Ling Jun terluka parah, seperti gigi depannya yang pincang. Sejak saat itu, wanita dengan nama keluarga Fu bukan lagi tipenya, secantik apapun mereka. Ling Jun melirik Zhang Yuanxing dan tersenyum malas. Aku tidak suka perempuan yang terlalu kukenal. Kalau tidak, dengan selera dan kemurahan hatiku yang tinggi, Guan Ya pasti sudah menjadi pacarku sekarang. Kau benar-benar beruntung, nak. Kata-katanya menyiratkan keinginan untuk menyatukan keduanya. Guan Ya meliriknya. Apa maksudmu? Ling Jun terkekeh dan berkata, aku hanya ingin melihat Fu Qing yang memanggil bawahannya dengan sebutan kakak ipar. Itu pasti akan sangat menarik. Guan Ya terkekeh, menoleh ke arah Zhang Yuanxing, dan menggoda. Yuanxi sekarang cukup terkenal, dan banyak wanita yang tertarik padanya. Sang ratu baru saja mengirimiku pesan menanyakan tentangmu. Cek-cek, wanita itu sepertinya memiliki kesan yang baik tentangmu. Apakah kamu tertarik untuk menggodanya? Guan Ya memang sangat menyukai Yuanxi, bukan sampai pada tahap kekasih, tetapi jauh melampaui sekadar teman lawan jenis. Jika situasi ini berlanjut, Fu Qing yang benar-benar harus memanggil Yuanxi sebagai kakak ipar. Ling Jun, yang sangat memahami pikiran wanita, dapat melihat kepahitan di hati Guan Ya sekilas. Semakin dia menggodanya, semakin dia benar-benar peduli. Zhang Yuanxing tidak memiliki kecerdasan ini. Meskipun ia terampil dalam interaksi sosial, ia tidak memahami hati wanita dan tanpa sadar bertindak gegabah. Dia memang seorang wanita dengan kedalaman pikiran dan ketenangan yang serupa dengan saudari Guan Ya. Saudari Guan Ya, kau harus memberitahuku ketika dia sudah sadar. Apakah dia idiot? Hati Ling Jun mencekam mendengar ini. Dia dengan cepat menatap Guan Ya, yang terkikik dan berkata, oke. Meskipun dia tersenyum, tidak ada senyum tulus di matanya. Zhang Yuanxing sangat puas dengan kemampuan mengemudinya dan tertawa terbahak-bahak. Bodohnya dia. Ling Jun mengira dia akan memberi pelajaran pada anak ini suatu hari nanti, membiarkannya belajar lebih banyak tentang wanita, dan menyadari betapa bodohnya mengatakan hal-hal kotor tentang wanita lain di depan wanita yang menyukainya. Jawaban yang benar seharusnya, wanita itu baik, tetapi dibandingkan dengan kecantikan seperti saudari Guan Ya, yang berwawasan luas dan jeli, dia sangat berbeda. Pada saat itu, Fu Qing yang mendorong pintu kayu ganda ruang kerja hingga terbuka, tatapannya yang ringan dan acuh tak acuh menyapu keempat orang itu, dan berkata, Yuanxi, ikut aku keluar sebentar. Zhang Yuanxing dengan cepat meletakkan sendok perak kecilnya untuk mengambil es krim dan bergegas mendekat. Fu Qing yang berjalan lurus ke depan tanpa menoleh ke belakang dan berkata, kasusnya sudah ditutup, jadi kurasa aku akan mendapatkan banyak poin moral sebagai imbalannya. 2000, kata Zhang Yuanxing. Fu Qing yang mengangguk, di masa depan, ketika menangani kasus, Anda tidak perlu dibatasi oleh orang biasa, dan Anda tidak perlu takut dimanipulasi oleh musuh atas dasar moral. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Zhang Yuanxing terdiam sejenak. Saya sangat kecewa dengan Songhai. Saya selalu bangga dengan penduduk Songhai. Kota ini sangat maju, sangat kaya, dan sangat luar biasa. Kota ini termasuk yang terbaik di dunia. Tapi sekarang, saya hanya berpikir kota ini sampah. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, bahkan lebih buruk daripada Marsekal Ling Jun, Jiang Jingwei, dan Guan Ya. Karena kakek dari pihak ibunya, dia memiliki rasa patriotisme yang kuat. Saya pernah melihat kasus-kasus keji sebelumnya, tetapi dampaknya terhadap nilai-nilai seseorang sangat berbeda antara melihatnya di berita dan menyaksikannya secara langsung. Setelah mempelajari secara detail tentang kejahatan Master Wu dan keterlibatan tokoh-tokoh berpengaruh di distrik Sako, ketika ia memunculkan ide untuk memberitahu Raja Mata Iblis, ia sudah mulai sedikit selaras dengan konsep Raja tentang membersihkan dunia. Ini adalah tanda yang sangat berbahaya. Itu benar-benar omong kosong. Fu Qing yang mengangguk, dan menambahkan, jika kamu mengembangkan mentalitas ingin bunuh diri karena ini, ingatlah untuk menemui dia Konsun, dia akan memberimu konseling psikologis. Setelah melangkah beberapa langkah ke depan, dia berkata dengan nada tenang namun hikmat, jangan memiliki harapan yang tidak realistis terhadap umat manusia, dan jangan putus asa terhadap dunia. Apakah perwira itu mencoba menghiburku? Zhang Yuanxing merasa tersanjung. Setelah berjalan menyusuri koridor dan menuruni tangga 2 arah, Fu Qing yang berkata lagi,
Kou Beiyue adalah pria yang tidak meninggalkan jejak. Menurutmu apa yang harus kita lakukan dengannya? Setelah mendengar itu, Zhang Yuanxing tahu bahwa masalah penting telah tiba, dan segera berkata, sang perwira akan mengambil keputusan. Fu Qingyang sengaja menantangnya, yang mungkin tidak sesederhana menanyakan cara menghadapi Kou Beiyue. Sikap aliansi 5 elemen terhadap profesi jahat selalu, lebih baik membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan orang yang bersalah bebas. Bahkan jika seseorang seperti Kou Beiyue diampuni, dia akan dipenjara untuk waktu yang lama. Tapi saya percaya kegunaannya jauh melampaui itu, kata Fu Qingyang. Misalnya, sebagai contoh, kita membutuhkan seseorang yang bisa menyusup ke tim kecil itu. Di dalam tim kecil itu, merujuk pada tim Master Wu Hen, Zhang Yuanxing tiba-tiba menyadari, maksudmu, kau ingin mengembangkan Kou Beiyue menjadi informan, untuk menjadi mata-mata yang ditanam di tim pengkhianat Master Wu Hen. Mengapa bagian kedua kalimatmu terdengar begitu canggung? Fu Qingyang meliriknya dan berkata, aku menginterogasi Kou Beiyue. Dia tampaknya tidak terlalu pintar dan pikirannya sangat sederhana. Orang seperti itu tidak cocok menjadi mata-mata. Jadi maksudmu, jantung Zhang Yuanxing berdebar kencang. Fu Qingyang mengangguk, memberikan jawaban setuju. Kau benar, cabang ini membutuhkan mata-mata untuk mengawasi pasukan itu dengan cermat. Yuanxi, kau cerdas dan pandai bergaul, menjadikanmu kandidat yang baik untuk menjadi mata-mata. Kou Beiyue adalah sumpah setiamu. Dengan ini, Wu Hen dan para profesional jahatnya pasti akan memiliki kesan yang jauh lebih baik tentangmu. Sesungguhnya, jika Xiao Yuan tahu bahwa aku membalaskan dendam Kou Beiyue dan melindunginya, dia akan benar-benar berterima kasih kepadaku, dan Guru Wu Hen akan lebih menerimaku. Zhang Yuanxing berpikir dalam hati, tapi aku tidak bisa melakukannya. Jika Guru Wu Hen tahu bahwa aku telah menyusup ke organisasi sebagai mata-mata, dia akan membunuhku. Dia ingin mengambil hati Guru Wu Hen karena dia ingin memiliki pendukung yang kuat di saat krisis, untuk menyelamatkan nyawanya, bukan untuk mengorbankannya. Sebagai seorang pengintai berpangkat tinggi, Fu Qingyang segera memahami kekhawatiran dan monolog batin yang dialaminya, lalu menjelaskan. Kamu hanya perlu mengawasi mereka, kamu tidak perlu melakukan hal lain. Berikan saja informasi intelijen jika diperlukan. Kapan hal itu diperlukan? Saat Wu Hen kehilangan kendali atas dirinya sendiri, kata Fu Qingyang dengan tenang. Kamu harus tahu bahwa mereka yang bisa menjadi pelaku kejahatan adalah penjahat di kehidupan nyata. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah bahwa menjadi penjahat hanyalah permulaan. Semakin tinggi tingkat kejahatan yang dilakukan, semakin sesat pula mentalitasnya. Ini adalah ciri khas profesi tersebut dan tidak dapat dihindari. Meskipun penguasa itu selalu sangat disiplin dan rendah hati, sifat profesinya tidak akan berubah. Semakin lama ia bertahan, semakin mengerikan kejahatan itu akan tumbuh, dan cepat atau lambat ia akan runtuh. Dan saat itulah bencana akan datang. Zhang Yuanxing tiba-tiba teringat bahwa setiap kali ia melihat Guru Wu Hen, suaranya penuh kesedihan, seolah-olah ia sedang menanggung sesuatu. Tidak heran jika ia memilih menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan hanya dengan sebuah lampu Buddha dan sebuah patung Buddha. Tidak heran pula jika Xiao Yuan mengatakan bahwa Guru Wu Hen tidak mampu campur tangan. Lalu bagaimana kita bisa menyingkirkan pikiran jahat di dalam hati kita? Tanya Zhang Yuanxing sambil mengerutkan kening. Pembantaian, kata Fu Qingyang dengan suara berat. Nafsu darah iblis yang mempesona, racun licik penyihir, dan kejahatan ilusionis pada akhirnya akan berujung pada pembantaian. Dan begitu aturan pembunuhan dilanggar, banjir akan meluap. Tetapi sebelum Wu Hen lepas kendali, para tetua cabang tidak ingin menjadi musuhnya, karena harganya terlalu tinggi. Jadi kalian perlu mengawasinya. Saya mengerti, kata Zhang Yuanxing dengan suara rendah. Saat mereka berbincang, mereka sampai di ujung tangga, di mana sebuah pintu besi hitam berdiri di hadapan mereka. Fu Qingyang mengeluarkan kartu aksesnya dan menyerahkannya. Setelah kau menanganinya, ikutlah denganku untuk menginterogasi Akatsukian, katanya dengan tenang. Menginterogasi Qi Yuan, apa gunanya menginterogasinya? Berikan saja hukuman mati padanya. Zhang Yuanxing menggesek kartu akses, memasuki penjara pribadi, dan mengikuti instruksi Fu Qingyang ke gerbang besi ketiga. Di ruangan kecil yang berfungsi sebagai tempat istirahat sekaligus kamar mandi, seorang anak laki-laki berwajah pucat dengan alis tebal dan mata cerah duduk lemah di tempat tidur. Ekspresinya tenang. Ada semacam keinginan yang telah terpenuhi, dan kesadaran untuk menghadapi kematian dengan ketenangan. Luka-lukanya telah disembuhkan oleh Raja Binatang, tetapi Kou Beiyue tahu bahwa kematian tetap tak terhindarkan. Setelah jatuh ke tangan aliansi 5 elemen, eksekusi adalah satu-satunya pilihan. Hukum dan kejahatan tidak sejalan, dan sama sekali tidak ada alasan baginya untuk hidup. Mendengar langkah kaki, bocah yang tadinya duduk dengan kepala tertunduk itu mendongak dan matanya berbinar ketika melihat bahwa itu adalah Zhang Yuanxing. Bagaimana cabangmu akan menghadapi Akatsukian? Dia tak sabar ingin mengetahui hasilnya. Hukuman mati,
kata Zhang Yuanxing dengan suara berat. Kou Beiyue merasa lega dan lebih mampu menerima takdirnya. Benar, aku tetap akan menghajarnya di jalan menuju alam baka. Yuanxi Tianzun, tolong sampaikan terima kasihku kepada Xiao Yuan. Dia menerimaku dan membimbingku saat aku paling kesepian dan putus asa. Jika tidak, aku mungkin sudah jatuh sejak lama. Bagiku, dia seperti ibu dan saudara perempuan. Aku sangat berterima kasih padanya. Zhang Yuanxing mengangguk. Ada lagi. Kou Beiyue berpikir sejenak dan berkata, kita harus mempublikasikan kasus Qi Yuan, menayangkannya di berita, agar orang tuaku bisa melihatnya. Mereka akan tahu bahwa putra mereka tidak pernah melakukan hal sekeji itu, dan bahwa putra mereka selalu hidup untuk membalas dendam. Saat ia berbicara, mengenang kepedihan dan penderitaan selama 2 tahun terakhir, bocah laki-laki itu, yang tidak pernah menangis atau memohon belas kasihan meskipun terluka parah, meneteskan air mata dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Zhang Yuanxing bertanya, apakah ada hal lain? Itu saja, terima kasih juga. Anda orang yang baik, dan saya sangat menghormati Anda. Kou Beiyue terkejut mendapati bahwa dia tidak merasa malu atau canggung ketika mengucapkan kata-kata itu. Biasanya, dia tidak akan pernah mengatakan hal-hal sok seperti itu. Mungkin memang benar bahwa orang mengucapkan kata-kata baik ketika mereka akan meninggal. Zhang Yuanxing mengangguk dan menggesekkan tongkatnya untuk membuka pintu sel. Baiklah, keluarlah sekarang setelah kau selesai bicara. Cabang Songhai telah memutuskan untuk mengampunimu. Kembalilah ke tempat asalmu. Kou Beiyue menatapnya dengan tatapan kosong. Untuk sesaat, sel itu diselimuti keheningan yang mencekam. Setelah sekitar 2 atau 3 detik, wajah Kou Beiyue meringis. Dan dia menggertakkan giginya, hormati pantatku, dasar bajingan. Distrik Sakop, sisi jalan. Seorang pria yang mengenakan celana jeans dan topi baseball berdiri di pinggir jalan, melihat sekeliling dengan waspada sambil mendengarkan panggilan telepon. Qi Yuan telah ditangkap, restoran Tongklu miliknya telah ditutup oleh pihak berwenang, dan dia telah jatuh ke tangan mereka. Sebelum penangkapannya, dia mengancammu untuk menyelamatkannya atau dia akan membongkar semua tentangmu. Di mana dia ditahan? Di kebun binatang Elder Dog. Sebuah suara samar terdengar dari telepon. Maaf, saya tidak bisa mengetahuinya. Tetapi orang tersebut telah dibawa pergi oleh para penjelajah alam roh dari distrik Kangyang. Anda seharusnya sudah melihat unggahan di forum resmi. Haruskah kita membunuh Yuanxi Tianzun? Anak ini tidak tahu bagaimana mengendalikan diri dan menyinggung perasaan orang di mana-mana. Kau tidak bisa membunuhnya. Aku cukup tertarik padanya. Aku akan berurusan dengan Akatsuki-an. Kau tetaplah bersembunyi. Ya, Kou Beiyue berjalan menyusuri jalan yang ramai, merasa cukup gelisah. Setelah selesai mengumpat Yuanxi Tianzun, ia dengan malu menyadari bahwa ia tidak membawa uang sepeser pun. Ia hanya bisa tergagap-gagap meminta 20 yuan untuk biaya perjalanan, berencana naik bus kembali ke kota Jinsan. Dia menyalakan ponselnya dan menemukan lebih dari selusin panggilan tak terjawab dari lingkaran pertemanan kecil. Xiao Yuan pasti sangat khawatir. Mari kita telepon dia kembali dulu. Kou Beiyue menghubungi nomor ponsel ibu dan saudara perempuannya. Dia tahu bahwa Xiao Yuan tidak membangun jaringan intelijennya sendiri untuk mengumpulkan informasi dan harus secara teratur mengunjungi beberapa pasar gelap yang sudah dikenalnya. Peristiwa yang terjadi pagi tadi belum mulai menarik perhatian, jadi kecil kemungkinan Xiao Yuan akan langsung mengetahuinya. Bip-bip gelombang, telepon terhubung, dan sebuah suara kecil dan dingin terdengar melalui pengeras suara. Kou Beiyue, kau sungguh luar biasa. Kau bahkan sudah belajar mematikan komputermu. Yuanxi juga mematikannya. Apakah kau belajar itu darinya? Apa yang dulunya terdengar seperti kata-kata yang menjengkelkan dan terlalu keibuan, kini terdengar seperti musik surgawi. Kou Beiyue merasa seolah-olah ia telah dipindahkan ke dunia lain. Senyum, tanpa kesedihan atau kemurungan, terukir di wajahnya. Xiao Yuan, akhirnya aku bisa melepaskan masa lalu. Aku telah terlahir kembali. Ada keheningan beberapa detik di ujung telepon. Lalu suara Xiao Yuan yang hati-hati terdengar. Maksudmu? Kou Beiyue berkata dengan penuh semangat. Yuanxi Tianzun memimpin saya untuk menghancurkan sarang pencuri Qi Yuan dan menangkap binatang buas ini hidup-hidup. Para petinggi cabang Songhai telah memutuskan untuk mengeksekusinya. Apakah Yuanxi Tianzun membantumu menyelesaikan masalah ini? Menangkap Qi Yuan hidup-hidup. Apakah dia terluka? Suara Xiao Yuan tiba-tiba meninggi. Tetapi dia segera berhenti. Bertanya seolah ingin menebus waktu yang hilang. Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Kou Beiyue yang tidak menyadari apapun tidak memperhatikan perilaku aneh Xiao Yuan. Sayang sekali. Akan lebih baik jika dia mati di sana, kata Xiao Yuan dengan nada sinis dan acuh tak acuh. Kembalilah ke sini, dan aku akan memohon kepada Guru Wu Hen atas namamu agar menerimamu kembali. Kou Beiyue secara otomatis mengabaikan hilangnya ketenangan Xiao Yuan. Hotel tanpa jejak, di meja resepsionis. Xiao Yuan,
mengenakan kemeja putih dan blazer merah marun, meletakkan teleponnya. Ekspresi dinginnya mencair seperti es, digantikan oleh rasa lega dan gembira. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Xiao Yuan berbalik dan meninggalkan meja resepsionis dengan senyum tipis di bibirnya. Dia naik lift dan tiba di kamar 404. Ketuk-ketuk, dia mengetuk pintu dan berbisik. Tuan Wuhen, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Setelah Xiao Yuan selesai berbicara, dia menunggu selama 2 detik, lalu meraih kenop pintu dan perlahan memutarnya hingga terbuka. Pemandangan di depan mataku berubah. Koridor hotel berkelok-kelok seperti riak di air dan berubah menjadi kuil Buddha kuno dan hikmat. Patung Buddha yang tinggi memegang bunga di tangannya dan menundukkan alisnya. Matanya tampak setengah terpejam dan setengah tertutup, sekaligus ramah dan garang. Xiao Yuan mengamati patung Buddha itu dengan saksama sejenak, lalu dengan tenang memalingkan muka. Kuil Buddha itu adalah ilusi, sebuah visi dari pikiran Guru Wuhen, dan sebenarnya tidak ada. Patung Buddha itu, yang tampak penuh welas asih sekaligus garang, adalah manifestasi dari jati diri batin Guru Wuhen. Beliau menciptakan kuil ini dan mengurung dirinya di dalamnya. Patung Buddha melambangkan dunia batin Guru Wuhen. Selama patung Buddha tetap diam, Guru Wuhen tidak akan kehilangan kendali. Pada hari ketika patung Buddha kehilangan welas asihnya dan berubah menjadi Vajra yang penuh amarah, itu membuktikan bahwa Guru Wuhen telah kehilangan kendali atas pikiran-pikiran pembunuhnya. Guru Wuhen, yang mulia surgawi primordial telah membantu Kou Beiyue membalas dendam. Masa lalu anak ini telah berakhir, dan dia ingin kembali ke bimbingan Anda untuk memulai kultivasinya kembali, kata Xiao Yuan dengan tulus. Silakan terima dia. Aula Buddha itu hening. Sosok berjubah biru itu berdiri tak bergerak. Setelah belasan detik, suara Guru Wuhen, yang selama ini berusaha ia tahan, bergema. Sekali saja sudah cukup, tapi jangan pernah lagi. Xiao Yuan menghela napas lega dan berkata dengan gembira, ya. Dia segera menundukkan kepala dan menyatukan kedua tangannya dalam doa, memberi penghormatan kepada patung Buddha. Tepat ketika saya hendak meninggalkan Aula Buddha, sebuah suara rendah dan memilukan kembali bergema di telinga saya. Kita dapat meminta bantuan yang mulia surgawi primordial untuk membantu kita mencari profesi jahat yang memiliki niat baik. Mempercayakan masalah sepenting itu kepada Yuan Shi Tianzun. Apakah Guru Wuhen benar-benar mengakuinya? Xiao Yuan terksenjing, dan kegembiraan yang tak terlukiskan meluap di hatinya. Ketika dia setuju untuk bergabung dengan kelompok, kembalinya orang mati. Jawaban Master Wuhen adalah, kalau begitu, saya akan memverifikasinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Guru Wuhen juga peduli apakah konsep Yuan Shi Tianzun hanyalah slogan yang dangkal. Kini, Yuan Shi Tianzun akhirnya membuktikan konsepnya dengan tindakan nyata. Guru Wuhen sepenuhnya menerima dan mengakui beliau. Tim kecil ini akhirnya menyambut kelas petugas kebersihan pertamanya. Bagus, senyum muncul di bibir kecilnya yang bulat. Menggigit, di lobi Fujiawan. Di atas sofa kulit mahal, Zhang Yuanxing mengeluarkan ponselnya, memeriksa pesan, lalu melirik Fu Qingyang yang duduk di seberangnya. Centurion, Guru Wuhen telah membalas pesanku. Kau benar, mereka benar-benar telah menerimaku. Dia menawarkan sanjungannya secara halus. Xiao Yuan mengiriminya pesan untuk menyatakan rasa terima kasihnya dan mengajukan permohonan kepada Guru Wuhen, untuk membantu menemukan profesi jahat yang dapat diubah menjadi profesi yang baik. Ini sebenarnya memberitahunya bahwa Guru Wuhen menganggapnya sebagai salah satu dari murid-muridnya. Sekarang aku akhirnya bisa meminta bantuan Guru Wuhen dengan hati nurani yang bersih. Bahkan jika aku bertemu Raja Mata Iblis, aku akan mampu melindungi diriku sendiri. Selain itu, ada hadiah 2000 poin moralitas. Meskipun aku tidak terlalu mempedulikan manfaatnya ketika melakukan hal-hal ini, keuntungannya memang sangat memuaskan. Seruan gembira Zhang Yuanxing. Fu Qingyang mengambil cangkir porselennya, menyesap teh, lalu berdiri dan berkata, bagus. Ikutlah denganku untuk menginterogasi Qi Yuan. Zhang Yuanxing segera bangkit dan mengikutinya. Mereka berdua menuruni tangga 2 arah dan kembali ke ruang bawah tanah. Centurion, kau membunuh Deacon Pang terakhir kali dengan izin Elder Dog. Selama diskusi mereka di ruang tamu mengenai situasi Qi Yuan, ia mengetahui bahwa Qi Yuan telah mengumpulkan kekayaan lebih dari 2 miliar yuan selama bertahun-tahun. Dengan lebih dari setengah dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang menunjukkan bahwa mungkin ada pihak yang lebih besar di baliknya. Zhang Yuanxing lebih memilih membunuh Qi Yuan Wenling secara langsung. Dia sekarang adalah pengembara malam level 3, dan dengan bantuan alu penakluk iblis, dia dapat menahan polusi mental dari pejalan taat hukum level 4. Itu adalah masa-masa yang luar biasa. Pentingnya cawan suci yang jatuh dan mawar kegelapan jauh lebih besar daripada menara burung pipit perunggu, kata Fu Qingyang dengan tenang. Oh, aturan dan batasan kita cukup fleksibel, pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Fu Qingyang berkata tanpa ekspresi. Kau membicarakan hal buruk tentangku dalam hatimu. Zhang Yuanxing dengan tegas membantahnya. Tidak, Centurion.
Apakah Anda berpikir Qi Yuan mungkin menjadi alat bagi keluarga Zhu untuk menumpuk kekayaan? Bukan keluarga Zhu, kata Fu Qingyang dengan tenang. Bukan keluarga Zhu. Perwira Romawi yang tinggi dan gagah itu melangkah dengan anggun dan menjelaskan. Keluarga Zhu menghasilkan puluhan miliar setiap tahunnya dari penjualan inti kehidupan kepada aliansi 5 elemen, belum termasuk bisnis mereka yang lain. Mereka menghasilkan uang dengan cara yang bersih. Jadi mengapa mereka harus mengambil risiko masalah demi jumlah yang begitu kecil? Tetapi keluarga Zhu adalah klan besar dengan banyak faksi, dan akan selalu ada beberapa orang yang akan menggunakan cara curang untuk menghasilkan uang. Zhang Yuanxing tiba-tiba menyadari, maksudmu, mantan istri Qi Yuan. Fu Qingyang berkata dengan tenang, ada kemungkinan juga Qi Yuan adalah anggota organisasi lain. Kita hanya akan tahu setelah interogasi. Sayang sekali Tiger Tali sudah dikirim kembali ke markas. Dan alat pendeteksi kebohongan saya tidak terlalu efektif terhadap seorang Sein. Siapapun yang berada di balik ini, mereka harus dibawa ke pengadilan. Bagaimana kejahatan keji seperti ini bisa ditoleransi? Kemarahan Zhang Yuanxing belum mereda. Sambil berjalan dan berbincang, keduanya melewati koridor panjang yang diapit sel-sel penjara di kedua sisinya, dan akhirnya berhenti di ujung koridor. Akatsukian di penjara di sel terakhir ini. Ia masih mengenakan setelan putih, tetapi setelan itu penuh lipatan dan noda. Rambutnya yang disisir rapi menjadi berantakan, dan ia mengenakan kuk kayu di lehernya serta belenggu di pergelangan kakinya. Dia berbaring lemah di tempat tidur. Belenggu dan borgol kayu itu hanyalah properti, dan itu tidak cukup untuk menahan orang suci itu. Jadi Ling Jun menyuntiknya dengan sebotol racun biologis tambahan. Perlu disebutkan bahwa barang-barang dapat dibawa ke alam roh. Dalam keadaan ini, jika Qi Yuan memasuki ruang bawah tanah, dia pasti akan mati. Saat mendengar langkah kaki, Qi Yuan segera menoleh, mengabaikan Fu Qingyang dan memfokuskan perhatiannya pada wajah Zhang Yuanxing. Wajah sang ahli api berkilat amarah dan kebencian saat ia mengucapkan setiap kata dengan gigi terkatup rapat. Yuanxi Tianzun, jika ditanya siapa yang paling dibencinya, sudah pasti Yuanxi Tianzun. Qi Yuan bahkan tidak membenci iblis yang memesona itu, karena orang itu hanyalah tokoh sampingan yang tidak bisa menimbulkan masalah dan tidak mengancamnya. Semua itu terjadi karena Yuanxi Tianzun ikut campur dalam urusan orang lain sehingga Tongklu ditutup dan dia menjadi tahanan. Aku masih lebih suka betapa arogan dan sombongnya dirimu semalam, ejek Zhang Yuanxing. Lihat dirimu sekarang, kau terlihat seperti anjing. Sang ahli api yang pemarah itu tidak tahan dengan ejekan dan provokasi seperti itu. Urat-urat di dahi Qi Yuan menegang karena marah, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Dia menahan amarahnya dan tiba-tiba mencibir. Sampai kapan kau bisa bersikap begitu angkuh? Bersekongkol dengan profesi jahat dan menyelidiki kasus sendiri. Bahkan jika kau adalah yang mulia surgawi primordial, Dewan Tetua tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Di dunia di mana hukum dan kejahatan terkunci dalam pertarungan hidup dan mati, bergaul dengan profesi jahat adalah kejahatan berat yang sangat serius. Yuanxi Tianzun tidak memiliki latar belakang yang kuat, jadi sebesar apapun prestasinya, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Oh, profesi jahat itu baru saja pergi, kata Zhang Yuanxing. Para tetua telah menyatakan saya tidak bersalah. Qi Yuan mencibir, silakan terus berpura-pura. Fu Qingyang berkata dengan tenang, dia memang tidak bersalah. Setelah mendengar kesaksiannya, wajah Akatsukian menegang, dan dia berteriak, tidak mungkin. Bersekongkol dengan profesi jahat adalah kejahatan serius. Kau juga melukai dan membunuh seorang petugas keamanan. Dia tidak percaya bahwa tokoh-tokoh berpengaruh di belakangnya akan dengan rela berada di bawah kekuasaan orang lain, dan bahwa mereka pasti akan campur tangan dan melawan balik. Sebagai seorang pengurus, aliansi 5 elemen memiliki wewenang penuh untuk menanganinya. Tetapi tokoh-tokoh berpengaruh itu berada di luar kendali aliansi 5 elemen. Bahkan pemerintah Songhai pun harus melapor ke ibu kota untuk menangani orang-orang tersebut. Sebelum ibu kota mengeluarkan pernyataan, tokoh-tokoh berpengaruh di distrik Sakol secara alami akan bertindak, dan penegakan hukum yang keras oleh pasukan Walker distrik Kangyang adalah terobosan terbesar. Bersekongkol dengan profesi jahat diperbolehkan oleh Dewan Tetua. Adapun soal melukai petugas keamanan secara serius, maaf, saya tidak melakukannya, kata Zhang Yuanxing sambil tersenyum. Apa bedanya? Qi Yuan menatapnya dengan marah. Nama orang itu Ling Jun. Zhang Yuanxing mengumumkan nama bajingan itu. Ling Jun Qiyue terdiam sejenak, dan ekspresi marahnya tiba-tiba membeku. Dia mengenal nama itu, salah satu dari 4 tuan muda resmi, putra dari pemimpin sekte Tai, dan kakek dari pihak ibunya adalah tetua agung dari perkumpulan 100 bunga. Dari segi latar belakang keluarga, dia bahkan sedikit lebih baik daripada Fu Qingyang. Bagaimana mungkin orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh di distrik Sakol dapat menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk menyerang seorang pangeran dengan pangkat setinggi ini? Mereka tidak memiliki kemampuan itu.
Qi Yuan merasa benar-benar putus asa. Dengan nada yang lebih putus asa, Zhang Yuanxing di luar gerbang besi berkata, keputusan Dewan Tetua tentangmu adalah hukuman mati. Begitu markas besar menyetujuinya, hukuman matimu akan dilaksanakan. Akatsuki An tampak ambruk, tatapannya menjadi kosong. Dia sudah menduganya, tetapi mendengarnya dengan telinga sendiri tetap sulit diterima, dan perasaan putus asa serta takut yang luar biasa muncul dalam dirinya. Zhang Yuanxing mengganti topik pembicaraan. Qi Yuan, kau masih punya kesempatan. Asalkan kau mengungkapkan dalangnya, kami akan memohon kepada para tetua untuk memberimu hukuman seumur hidup. Meskipun kau akan kehilangan kebebasanmu, itu lebih baik daripada kematian. Setelah mendengar itu, secercah harapan muncul di mata pucat Akatsuki An. Namun sedetik kemudian, Qi Yuan mencibir, tidak ada dalang di baliknya. Aku melakukannya sendiri, ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Zhang Yuanxing segera menatap Fu Qingyang. Dia benar-benar seorang pemula dalam hal interogasi. Sementara Qi Yuan adalah seorang pelayan dan tidak bisa tertipu hanya dengan beberapa kata. Sebaiknya hal itu diserahkan kepada para profesional. Fu Qingyang memperhatikan tatapan bawahannya dan berkata dengan tenang, Qi Yuan, aku sudah melihat evaluasi mentalmu. Kau memiliki kecenderungan kekerasan dan sadis. Setiap penyakit pasti ada penyebabnya. Dulu kau adalah menantu yang tinggal serumah dengan keluarga Zhu. Bibi tua keluarga Zhu itu juga memiliki fetis sadis. Kau banyak menderita siksaan darinya, bukan? Menghabiskan terlalu banyak waktu di lingkungan seperti itu biasanya menyebabkan masalah mental, entah gangguan mental atau menjadi seorang masokis. Tapi kau adalah seorang ahli api, dan seorang ahli api tidak akan pernah mau diintimidasi. Oleh karena itu, kau menjadi bermusuhan dengan wanita, membenci wanita, dan menikmati penyiksaan seksual terhadap wanita. Setelah kau meninggalkan keluarga Zhu dan bergabung dengan aliansi 5 elemen, kau mengira akhirnya kau bebas. Tetapi kau secara bertahap menyadari bahwa pelecehan yang terakumulasi telah sepenuhnya merusak pikiranmu. Jadi, di bawah arahan dan perlindunganmu, menara burung pipit perunggu muncul. Di sanalah kau melampiaskan hasratmu yang menyimpang. Kau menemukan harga diri dan kebahagiaanmu pada wanita malang itu. Sungguh menyedihkan. Aku tidak pernah mengasihani siapapun, tetapi aku merasa sangat bersimpati padamu. Itu benar-benar kejam, membunuh seseorang dengan menghancurkan semangatnya. Zhang Yuanxing melirik Fu Qingyang, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya, mengingat bahwa pihak lain adalah seorang pengintai tingkat tinggi. Mata Qi Yuan merah dan berair, tinjunya mengepal tanpa sadar, urat-uratnya menonjol, dan wajahnya meringis dengan ekspresi ganas. Nada suara Fu Qingyang tetap tenang seperti biasanya, seolah-olah bukan dia yang melontarkan hinaan, dan dia melanjutkan. Aku belum mempublikasikan masa lalumu. Jika kau tidak keberatan, aku bisa membantumu menyebarkan berita ini. Kau bahkan mungkin mendapatkan simpati dan terhindar dari hukuman mati. Bibir Akatsuki An bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Dia menarik napas dalam-dalam. Jika kau benar-benar ingin bertanya sesuatu, biarkan para tetua yang bertanya. Aku tidak akan mempercayaimu. Sungguh keras kepala. Zhang Yuanxing menghela napas lega, menyembunyikan kegembiraannya. Inilah yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk menanyakan jawabannya secara langsung. Jadi tujuan mereka selama diskusi di ruang tamu adalah untuk membuat Akatsuki An setuju. Fu Qingyang, dengan penuh percaya diri, berkata, saya akan melaporkan hal ini kepada para penatua. Qi Yuan sedikit menundukkan kepalanya, menghela napas lega, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya lagi, menggertakkan giginya dan berkata, Yuanshi Tianzun, kenapa, di ruangan rahasia yang remang-remang, sebuah meja panjang yang dilapisi sutra kuning diletakkan di tengah, dengan 2 tempat lilin di atasnya, dan lilin merah menyala dengan tenang. Di atas meja terdapat baskom tembaga berisi beras ketan, koin-koin tembaga yang dirangkai dengan benang merah, jimat-jimat kertas kuning yang digambar dengan cinabar, dan sebuah boneka kayu seukuran telapak tangan. Boneka ini tidak memiliki fitur wajah, ini adalah bentuk manusia yang paling kasar. Sebuah jimat ditempelkan di dadanya, tanpa mantra melainkan nama, Qi Yuan, dan tanggal serta waktu kelahirannya yang tertulis di atasnya. Sepasang tangan yang indah dan sehalus giok memegang sebuah jarum suntik, mendorong darah darinya ke dalam sebuah mangkuk porselen putih kecil. Kemudian, cairan hitam dituangkan, beras ketan ditaburkan, dan sebuah jimat kertas dibakar hingga menjadi abu dan dilemparkan ke dalam mangkuk porselen tersebut. Setelah melakukan semua itu, dia mencelupkan tangannya yang putih dan selembut giok ke dalam sedikit cairan dari mangkuk dan dengan lembut menempelkan 2 titik pada fitur wajah boneka yang tanpa mata untuk menggambar mata. Cairan hitam pekat itu diserap oleh boneka tersebut, dan fitur wajah Akatsuki An pun terwujud. Dengan tangannya yang halus dan selembut giok, dia mengambil boneka itu, lalu dengan anggun memutar jarum perak dan tiba-tiba menusukkannya di antara alis boneka itu.
Mendesis, kepulan asap biru muncul dari antara alisnya. Kenapa apa? Balas Zhang Yuanxing. Qi Yuan berkata dengan tegas. Kita tidak punya dendam satu sama lain. Jadi mengapa kau mengincar aku? Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyusup ke menara burung pipit perunggu? Hanya demi iblis yang mempesona. Emosinya semakin bergejolak saat dia berbicara. Meningkat dari pertanyaan menjadi raungan. Suaranya bergema di koridor yang sempit. Fu Qingyang juga menoleh dan menatap Zhang Yuanxing. Zhang Yuanxing terdiam sejenak, lalu berbicara dengan tenang. Karena amarah, karena kebencian, karena masa muda, karena menjadi manusia. Akatsuki An tampak tersinggung secara pribadi, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Kau pikir kau begitu hebat, begitu angkuh, Yuanshi Tianzun. Kau telah menyinggung terlalu banyak orang, cepat atau lambat kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Di tengah umpatan yang penuh amarah, kepulan asap hijau tiba-tiba muncul dari sela-sela alis Qi Yuan, diikuti oleh semburan api hitam yang keluar dari tubuhnya. Dagingnya dengan cepat larut dalam api, diikuti oleh tulang-tulangnya. Dalam waktu kurang dari 2 detik, pria setinggi 7 kaki itu terbakar, menjadi abu. Tetapi pakaian, celana, dan belenggu kayunya tetap utuh. Seolah-olah dia telah lenyap dari udara. Mati, mati. Pupil mata Zhang Yuanxing menyempit. Ngeri melihat pemandangan di hadapannya. Seseorang yang sehat walafiat, tiba-tiba meninggal begitu saja. Dan dengan cara yang begitu aneh dan mengerikan. Zhang Yuanxing berdiri di sana terstunet. Pikirannya masih kacau. Fu Qingyang tampak tenang dan berpengalaman. Mengeluarkan kartu aksesnya. Membuka gerbang besi. Dan berbicara dengan nada mantap. Pergi periksa apakah masih ada roh yang tersisa. Baiklah, baiklah. Zhang Yuanxing tersadar. Menekan keterkejutannya. Dan melangkah masuk ke dalam sel. Berhenti di dekat tempat tidur. Matanya berkaca-kaca. Mengeluarkan cairan kental berwarna gelap yang menutupi bagian putih matanya. Setelah mengamati sekelilingnya sejenak, dia menggelengkan kepala dan berkata, tak ada roh yang tersisa. Jiwa Red Moonan benar-benar tercerai-berai. Dia meninggal dengan tenang. Saat dia berbicara, energi di matanya menghilang, dan matanya kembali normal. Fu Qingyang merenung sejenak. Teknik kutukan Master Sihir dapat membunuh seorang suci dari jarak jauh. Pelakunya pasti berada di level yang sangat tinggi. Terlebih lagi, dia harus memiliki tanggal dan waktu kelahiran Red Moonan, serta darah, daging, rambut, dan hal-hal lain yang mengandung informasi DNA. Teknik kutukan Master Sihir, apakah Red Moonan didukung oleh masyarakat energi spiritual? Tidak. Jika demikian, dia pasti sudah terbongkar selama ujian fisik agung. Orang yang mengetahui teknik kutukan itu mungkin bukan Master Sihir, bisa jadi seseorang yang menggunakan alat peraga. Zhang Yuanxing berkata dengan suara berat, apakah pembunuhan kutukan itu kutukan, atau keterampilan dari tingkat Master Suci Ilmu Sihir? Ngomong-ngomong, dia bukan orang asing dalam profesi ahli sihir. Dari kehendak surga tidak adil, hingga ketidakabadian hitam, dan bahkan bos di kota Yin Yang, mereka semua adalah ahli sihir. Namun, kemampuan membunuh kutukan jarak jauh semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan dia merasa agak ketakutan. Fu Qingyang perlahan-lahan menyingkirkan belenggu dan rantai kayu, lalu berkata, pembunuhan terkutuk adalah salah satu jenis kutukan, dan dalam arti tertentu, itu adalah kutukan yang sebenarnya, sihir yang sebenarnya. Di antara 3 profesi jahat, ahli sihir dicirikan oleh sifatnya yang licik. Seringkali, mereka tidak menghadapi musuh secara langsung, tetapi malah menggunakan racun atau mencari kesempatan untuk mengumpulkan informasi tentang target, seperti tanggal lahir, DNA, foto, lalu melakukan ritual untuk mengutuk dan membunuh atau mengurangi berkah mereka dari jarak jauh. Di antara semuanya, DNA adalah yang terpenting. Begitu jatuh ke tangan ahli sihir, kematian hampir pasti. Hanya sedikit kemampuan yang dapat menangkalnya. Jadi, sepertinya aku belum pernah bertemu dengan seorang guru sihir sejati. Aku harus lebih berhati-hati dalam menjaga denaku mulai sekarang. Dan aku tidak boleh menyentuh wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. DNA bukan hanya jaringan seluler. Zhang Yuanxing menarik napas dalam-dalam, mengalihkan perhatiannya kembali ke masalah yang sedang dihadapi, dan berkata dengan kesal. Seharusnya aku langsung saja membunuh Spirit Inquiry. Tidak perlu menyesali apa yang telah terjadi. Fakta bahwa pihak lain memilih untuk membunuh demi membungkam mereka pada dasarnya adalah pengakuan bersalah, kata Fu Qingyang. Dia selalu mempertahankan ketenangan yang tak tergoyahkan bahkan di tengah ancaman kehancuran yang sudah di depan mata, menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa dalam segala hal yang dilakukannya. Jadi dia benar-benar mantan istri Red Moonan, kata Zhang Yuanxing dengan suara berat. Fu Qingyang bergumam setuju, kemungkinan besar, tetapi Red Moonan sudah mati, jadi tidak ada cara untuk memverifikasinya. Dia bukan anggota aliansi 5 elemen, jadi kita tidak bisa memaksanya melakukan pemeriksaan fisik agung.
Tidak ada yang bisa kita lakukan untuknya saat ini. Dia menoleh untuk melihat orang kepercayaannya, menggelengkan kepala dan menghela napas pelan. Aku dengar bibi tua dari keluarga Zhu itu sangat pendendam. Kau telah menyakiti mantan suaminya dan memutus sumber penghasilannya. Sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan membalas dendam padamu. Namun, kupikir kau sudah terlalu banyak terbebani hutang. Zhang Yuanxing merasa ngeri ketika mengingat kembali kematian tragis Red Moon An. Centurion. Semua musuh dan kekuatan besar yang telah kuprovokasi ini adalah demi organisasi kita. Organisasi seharusnya bertanggung jawab atas diriku, bukan malah memperolok-olokku. Fu Qingyang berkata dengan tenang. Membunuh kutukan membutuhkan perantara. Pastikan saja kau menjaga dengamu dengan baik. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa dia pikir dia akan datang mengetuk pintu rumahmu meminta rambutmu? Zhang Yuanxing berkata. Aku khawatir wanita tua itu akan mencoba merayuku. Fu Qingyang berpikir sejenak lalu berkata. Aku akan memperingatkannya bahwa kasus ini belum selesai. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengannya di lain waktu. Kita juga perlu memastikan lagi, untuk berjaga-jaga jika ternyata bukan dia pelakunya. Zhang Yuanxing mengangguk. Setelah tersangka diidentifikasi, penyelidikan dan penuntutan selanjutnya akan sama. Inilah yang mereka maksud dengan keadilan mungkin tertunda, tetapi tidak akan pernah ditolak. Fu Qingyang mengangkat tangan kirinya, melirik arlojinya, dan berkata, pergilah cari Guan Ya. Tamuku akan datang dalam 10 menit. Ruang pertarungan di sisi barat lantai pertama villa. Guan Ya, mengenakan pakaian olahraga longgar, sedang meregangkan kakinya di dekat jendela. Sementara Zhang Yuanxing juga sedang meregangkan kaki, berada beberapa meter jauhnya. Meskipun Fu Qingyang akan memperingatkan bibi tua dari keluarga Zhu, dia mungkin tidak akan membiarkan ini begitu saja. Teknik pembunuhan kutukan sulit untuk ditangkis, dan jika aku ceroboh, aku mungkin akan lengah dan menderita kekalahan yang mengerikan. Zhang Yuanxing merasa sangat perlu untuk meningkatkan kekuatannya. Aktivasi instan membutuhkan waktu dan tidak bisa terburu-buru. Sebenarnya, saat ini ada dua cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Pertama, menunggu turnamen arena otoritas dimulai, mengincar peringkat yang bagus, dan mendapatkan hadiah. Pilihan kedua adalah memburu profesi jahat tingkat luar biasa, memurnikannya menjadi mayat yin, dan menjadi kekuatan sejati dan luar biasa di tingkat luar biasa. Kedua hal ini akan menjadi fokus kita untuk masa mendatang. Tentu saja, mereka juga harus menghindari perburuan Raja Langit Mata Iblis. Saya sangat berharap ketua cabang dapat segera menyingkirkan para pemuda radikal dan pemarah itu. Aku tidak bisa tidur nyenyak sampai orang ini pergi. Zhang Yuanxing tersadar dari lamunannya, menoleh ke arah wanita blasteran yang cantik dan menawan itu, lalu bertanya, mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk berlatih olahraga bela diri hari ini? Aku tiba-tiba ingin meninjumu hari ini, pikir Guan Ya getir. Tetapi senyum muncul di wajahnya. Sudah lama aku tidak bertarung. Mari kita lihat apakah kemampuanmu telah menurun. Zhang Yuanxing berseru. Aku sudah berlatih gerakan kaki dan pukulan setiap hari di rumah beberapa hari terakhir ini. Pada saat itu, ketika ia menatap melalui jendela besar dari lantai hingga langit-langit, ia melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir di luar villa. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita cantik berambut pirang dan bermata biru keluar. Kulitnya seputih dan sehalus susu, dan sosoknya bugar dan menggoda. Setelahnya, seorang pria parubaya turun, mengenakan setelan jas yang rapi, dengan rambut coklat muda pendek, kerutan halus di sudut matanya, dan mata yang dalam dan penuh kerutan, memancarkan pesona seorang pria parubaya. Bukankah itu En dan Tuan Bill? Apa yang mereka lakukan di teluk keluarga Fu? Apakah ini para tamu yang dimaksud oleh Fu Qingyang? Zhang Yuanxing terkejut dan segera mencondongkan tubuh keluar jendela untuk mengamati dengan saksama. Guan Ya mengikuti pandangannya dan melalui pepohonan hias, melihat dua orang asing memasuki villa. Ia sejenak menatap Ani yang menawan, lalu melirik Yuanxi, yang tampak seperti ingin mencungkil matanya sendiri dan membuangnya keluar. Guan yang menggertakkan giginya, merasa jengkel tanpa alasan yang jelas. Berhenti melihat-lihat, ayo mulai latihan. Guan yang melompat ke udara, kedua kakinya yang panjang dan lurus dengan cepat mencengkeram Zhang Yuanxing. Dia memutar pinggangnya di udara, berguling seperti buaya, dan membanting Zhang Yuanxing ke lantai kayu elem. Sialan, kau tidak punya sportivitas. Zhang Yuanxing meraung marah. Keduanya dengan cepat mulai berkelahi, dan ruangan tempat perkelahian itu berlangsung dipenuhi dengan suara slap-slap yang cepat. Di halaman yang hijau dan rimbun, Bill Tarantino tiba-tiba menoleh dan memandang ke arah sisi barat villa. Ada apa? Anne bertanya. Bill Tarantino memalingkan muka dan tersenyum. Sepertinya ada seseorang yang mengawasi kita barusan. Anne menyundul senyum menawan. Bukankah wajar jika mereka menatap kita? Siapa yang bisa menolak pesonaku? Bill mengalihkan pandangannya. Sungguh, nona cantik.
bisakah Anda menggunakan kecantikan Anda untuk merayu tuan muda keluarga Fu dan mengamankan keuntungan terbesar bagi kami? Tentu saja, Anne tertawa. 1 jam kemudian, Zhang Yuanxing meninggalkan ruang latihan dengan wajah memar dan bengkak, lalu pergi ke kamar mandi di sebelahnya untuk mandi. Sejujurnya, dia sudah keterlaluan. Aku tidak menggunakan jurus cakar naga legendarisku padanya. Zhang Yuanxing kembali ke ruang tamu dan melihat keluar dari ambang pintu, mendapati mobil mewah hitam itu masih terparkir di sana. Mereka kemudian memasuki restoran dan menikmati makanan yang disiapkan oleh Bu Nigel untuk memulihkan energi mereka. Dia memotong sepotong steak, memasukkannya ke mulutnya, dan mengunyah perlahan. Tiba-tiba, dia teringat keluarga Fu Qingyang, yang memiliki bisnis besar di luar negeri. Pria ini, seperti Guan Ya, dibesarkan di luar negeri sejak kecil. Jadi tidak mengherankan jika dia memiliki koneksi dengan Spirit Realm Walker dari luar negeri. Zhang Yuanxing perlahan menghabiskan sepotong steak, lalu mengambil semangkuk penuh kentang tumbuk dan menyendoknya sedikit demi sedikit. Kentang tumbuk yang lembut, empuk, dan halus, dicampur dengan saus spesial dan lada, memiliki bumbu yang sempurna dan meninggalkan rasa yang lingering di lidah. Setelah menghabiskan kentang tumbuk, langkah kaki terdengar dari arah tangga, disertai suara Ling Jun. Yang penuh perhatian, Nona Anne, jangan pergi. Saya ingin bertanya apakah saya boleh mengundang Anda makan malam. Fu Qingyang adalah seorang cabul yang hidup selibat dan tidak tahu bagaimana menghormati wanita. Tetapi saya tahu, Nona Anne, Nona Anne. Zhang Yuanxing dengan cepat menjulurkan separuh kepalanya untuk melihat keluar, hanya untuk melihat Tuan Bill dan Nona Anne melangkah pergi seolah-olah mereka tidak ingin berlama-lama bahkan sedetik pun. Mengenakan sandal jepit, Ling Jun berjalan di sampingku, memanggilku Nona Anne dan mengundangku makan malam. Dia benar-benar seorang pria yang terlalu tergila-gila pada wanita. Sayangnya, perhatian Ling Jun tidak membuat Anne menoleh sedikit pun saat ia pergi dengan mobil mewahnya dari teluk keluarga Fu. Zhang Yuanxing menyodorkan sosis berminyak dan tertawa. Meskipun kuda impor itu terlihat bagus, ia terlalu temperamental dan arogan, dan tampaknya sulit dikendalikan. Tuan muda Ling Jun sebaiknya tetap mengendarai kuda domestik. Ling Jun mengangkat bahu dan berbaring di sofa empuk. Aku tidak tahu apakah dia memiliki temperamen yang berapi-api, tetapi dia jelas memiliki standar yang tinggi. Dia tidak akan meremehkan pengembara alam roh biasa. Biasa saja, Zhang Yuanxing menelan sosis itu. Bukankah kau memberitahunya identitasmu? Kau adalah salah satu pangeran terkemuka di Tiongkok Daratan. Ling Jun tertawa 2 kali. Aku hanya bercanda. Ada banyak sekali wanita cantik di dunia ini yang patut dikagumi. Tetapi wanita-wanita dari Asosiasi Dewi adalah orang-orang yang tidak boleh kau sentuh. Mereka seperti mawar berduri. Kau tahu Asosiasi Dewi, kan? Itu adalah kelompok para profesional nafsu. Para wanita dalam profesi ini memiliki keahlian. Mereka dapat menuntut harga dari pria yang pernah menjalin hubungan dengan mereka. Jadi, para eksekutif puncak Asosiasi Dewi semuanya memiliki 3.000 kekasih pria. Ani, mereka memiliki selir di mana-mana. Mereka mengandalkan hubungan seksual dengan pria untuk menggunakan kekuasaan dan pengaruh di luar negeri. Zhang Yuanxing berpura-pura terkejut. Ternyata ada profesi seperti itu di dunia. Tingkat keahlian ini seperti apa? Sein atau luar biasa? Kurasa itu tahap luar biasa. Ah, Ani yang tadi. Kalau aku tidak salah, seharusnya sudah berada di alam suci. Sayang sekali, kata Ling Jun dengan kecewa. Jika itu adalah permata langka dari tahap luar biasa, dia dapat menggunakan levelnya untuk menekannya, mengambilnya secara paksa dan menolak untuk membayar harganya. Ini tidak akan berhasil jika berada pada level yang sama. Apakah mereka penjelajah alam roh dari luar negeri? Apa yang mereka lakukan di sini? Zhang Yuanxing memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, apalagi yang bisa dilakukan oleh profesi Void? Tentu saja, mereka berbisnis. Setiap tahun, cabang Songhai memilah dan menjual beberapa barang dan material bernilai rendah yang berlebih. Profesi Void adalah pedagang di dunia roh. Mereka memiliki obsesi yang kuat terhadap perdagangan. Oleh karena itu, persekutuan pedagang yang terdiri dari profesi Void memiliki stok yang jauh melebihi organisasi lain manapun di dunia, dan variasi barangnya juga paling melimpah. Selama kau mampu, kau bisa membeli semua peralatan dan bahan untuk semua profesi dari mereka. Pada tahun-tahun sebelumnya, Juni dan Desember adalah hari perdagangan. Tentu saja, para tetua tidak akan repot-repot dengan hal-hal sepele seperti itu. Setelah Fu Qingyang tiba, tugas perdagangan diserahkan kepadanya. Ani tadi terus-menerus melirik genit selama negosiasi, mencoba merusak kamerat Fu kita dengan kecantikannya. Dia jahat. Jika di masa mendatang saya memiliki properti yang sudah usang atau tidak terpakai, saya dapat menjualnya kepada Tuan Bill atau melakukan barter dengannya. Ini jauh lebih hemat biaya daripada menyerahkannya ke kantor cabang. Lagi pula, poin dan prestasi sudah tidak berguna lagi bagi saya. Zhang Yuanxing mengenang kepergian Ani yang penuh amarah. Jadi,
Centurion ternyata tidak tertipu. Ling Jun memutar matanya. Bukan hanya dia tidak tertipu, tetapi pria itu berkata dengan wajah serius bahwa jika kesepakatan ini juga termasuk tubuh Nona Ani, maka kau harus membayarku kompensasi tambahan atas penderitaan emosionalku. Merebut-rebung, Zhang Yuanxing diam-diam menutupi wajahnya. Dia menemukan bahwa Fu Qing yang sebenarnya cukup sarkastik, dan semakin lama dia menghabiskan waktu bersamanya, semakin dia menyadari bahwa di balik penampilan luarnya yang dingin dan acuh tak acuh, tersembunyi jiwa yang bermulut tajam. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang bisa dibayangkan Ling Jun tanpa harus diceritakan kepadanya. Bisnis selalu melibatkan tawar-menawar. Mereka akan kembali dalam beberapa hari. Stok material dan properti yang melimpah di cabang Songhai merupakan daya tarik yang fatal bagi Void Profession, kata Ling Jun, menambahkan. Apakah kau menggunakan teknik bela diri kuno itu lagi pada Guan ya? Tidak, aku tidak melakukan apapun kali ini. Dia tiba-tiba datang dan memukulku, kata Zhang Yuanxing. Merasa diperlakukan tidak adil. Ling Jun, dengan ekspresi, saya mengerti, berkata dengan sungguh-sungguh. Yuanxi, aku sudah bertemu cukup banyak wanita cantik di kota ini akhir-akhir ini. Nanti aku akan merekomendasikan beberapa untukmu. Mereka sangat pengertian, lembut, berbudi luhur, dan menawan. Asalkan kamu punya uang. Saat Zhang Yuanxing mengeluarkan ponselnya, dia dengan lantang menyatakan, aku bukan orang seperti itu. Keesokan harinya, setelah sarapan, Zhang Yuanxing pergi keluar bersama bibinya. Di dalam tandu, Jiang Yuer, yang membawa tas kecil, dan Zhang Yuanxing, yang membawa ransel, berdiri berdampingan. Pintu lift yang berkilauan itu dengan jelas memantulkan sosok kedua orang tersebut. Pakaian Jiang Yuer hari ini sangat sederhana, kemeja lengan pendek berwarna kuning muda, celana capri ketat, dan sepasang sepatu lari putih. Busana ini sangat menonjolkan bentuk tubuhnya dan menambahkan sentuhan vitalitas muda. Dipadukan dengan wajahnya yang manis dan polos, dia tampak seperti seorang gadis muda yang sudah dewasa. Bukan seorang wanita muda berusia 25 tahun. Zhang Yuanxing mengagumi kecantikan bibinya yang menakjubkan di cermin. Wajahnya sangat indah dan menawan, dan kulitnya halus seperti giok. Jika Anda menatap wajahnya lama, Anda akan menduga bahwa dia adalah seorang wanita cantik dari giok. Berbeda dengan mereka yang konon berkulit putih dan berpipi merah merona, Jiang Yuer mendongak menatap kepala keponakannya dari sudut 45 derajat, lalu mengangkat tangan kecilnya untuk memberi isyarat. Apakah kamu bertambah tinggi? Tanyanya. Setelah menjadi penjelajah alam roh, tubuhku mengalami pertumbuhan pesat kedua, dan aku memang bertambah tinggi 4 atau 5 cm. Zhang Yuanxing tidak ingin membahas topik ini lagi. Dia menundukkan kepalanya membentuk sudut 45 derajat dan bercanda. Kamu juga sudah dewasa. Jiang Yuer sangat marah dan menebas leher belakang keponakannya dengan tebasan. Beraninya kau. Kau bahkan berani menggoda bibimu. Apalagi yang tidak akan kau lakukan. Dasar binatang kecil. Keduanya berdebat sebentar hingga lift tiba di lantai pertama dan membuka pintu. Jiang Yuer segera kembali bersikap sopan dan berperilaku baik layaknya gadis yang baik. Dengan bantuan beberapa penghuni di luar lift, ia menggandeng lengan keponakannya dan keluar dari lift. Setelah meninggalkan gedung, Zhang Yuanxing masuk ke mobil bibinya dan menuju Universitas Songhai. Setelah kasus bulan merahan selesai, ia kembali berstatus sebagai mahasiswa. Selama periode ini, ia tidak harus bekerja, tetapi harus mengikuti perkuliahan. Ia tidak bisa terus-menerus berdiam diri di rumah, karena neneknya akan menjadi orang pertama yang keberatan. Mobil putih itu tiba di Universitas Songhai dan berhenti di gerbang sekolah. Zhang Yuanxing melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan kepada bibinya. Setelah melihat mobil bibinya bergabung ke arus lalu lintas, dia berbalik dan berjalan menuju sekolah dengan ransel di punggungnya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sesosok figur di gerbang sekolah. Dia adalah seorang pemuda berpakaian olahraga, dengan paras tampan, ikat kepala olahraga melingkari dahinya, dan senyum di wajahnya, seorang pria tampan dan ceria yang khas. Para siswi yang masuk dan keluar sekolah sering menoleh untuk melihatnya, namun dia mengabaikannya dan dengan tekun menyapu debu dari gerbang sekolah. Raja Langit Mata Iblis Zhang Yuanxing jelas merasakan jantungnya berdebar kencang, lalu mulai berdetak sangat cepat dan hebat. Mengapa dia ada di sini? Astaga, kenapa dia kuliah di Universitas Songhai? Jantung Zhang Yuanxing berdebar kencang, dan adrenalinnya melonjak, seolah-olah dia tersandung harimau beralis putih saat berjalan di tengah hutan pegunungan yang lebat. Dia berdiri terpaku di tempatnya, pikirannya berkecamuk. Apakah kebetulan, mata ajaib, muncul di Universitas Songhai? Jika tidak, berarti dia mengincar saya. Saya masih muda, penduduk kota berusia awal 20-an, dengan peluang besar untuk kuliah. Saya membunuh Ou Xiangrong di Universitas Songhai. Meskipun masalah ini tidak dipublikasikan secara luas, banyak pejalan resmi cabang Songhai yang mengetahuinya.
Mengingat status dan kemampuan Raja Langit Mata Iblis, seharusnya tidak sulit baginya untuk mendapatkan informasi ini. Aku ingat bahwa Raja Langit Mata Iblis memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pengembara alam roh, dan dia menemukan Kou Beiyue menggunakan metode serupa. Raja Langit Mata Iblis mungkin sudah berkali-kali mencari di Universitas Songhai tanpa sepengetahuanku. Untungnya, aku tidak banyak masuk sekolah beberapa hari terakhir ini, dan tanpa sengaja aku lolos dari bencana. Memikirkan hal ini, Zhang Yuanxing berkeringat dingin. Tenang, tenang, mata iblis tidak mengenaliku. Fu Qing yang telah menganalisisnya. Cara dia mengidentifikasi penjelajah alam roh adalah keterampilan yang perlu digunakan secara aktif, bukan keterampilan pasif yang selalu ada. Berpura-puralah menjadi orang yang lewat dan lewati aku, lalu menyelinap pergi melalui pintu belakang. Aku tidak akan bisa datang ke sekolah lagi. Zhang Yuanxing menarik napas, dan sementara, mata ajaib, dengan tekun menyapu lantai. Dia mengeluarkan masker dari sakunya dan memakainya. Dengan langkah santai dan kasual, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan grup kepada Fu Qingyang, Guan Ya, dan Li Dongs. Tolong, Raja Langit Mata Iblis ada di gerbang Universitas Songhai. Matanya tenang. Jari-jarinya mengetik informasi setegap anjing tua. Semua kekacauan dan badai tersembunyi di dalam hatinya. Setelah mengirim pesan, Zhang Yuanxing dengan tenang menyimpan ponselnya, menatap lurus ke depan, dan berjalan menuju Raja Langit Mata Iblis yang mengenakan ikat kepala olahraga. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Akhirnya, dia melewati Raja Langit Mata Iblis, yang sedang fokus menyapu lantai, tidak memperhatikan para siswa yang datang dan pergi di sekitarnya. Zhang Yuanxing berusaha sekuat tenaga untuk memperlambat pernapasannya, namun tidak menunjukkan tanda-tanda lega atau membaik. Ia baru menghela napas lega setelah menyeberangi alun-alun di gerbang sekolah dan berbelok ke jalan setapak yang tenang menuju gedung pengajaran. Ini menakutkan. Benar-benar menakutkan. Aku tidak bisa tidur atau makan dengan tenang sampai Raja Langit Mata Iblis disingkirkan. Orang ini butuh bukti untuk membunuh orang. Aku yakin dia sudah mengirim orang untuk menyelidikiku dan seharusnya tahu bahwa aku adalah warga negara yang taat hukum. Tapi dia tetap datang ke Universitas Songhai untuk mengintai tempat ini, yang berarti dia tidak mau melepaskanku. Profesi jahat tetaplah profesi jahat. Ia memiliki batasan moral yang fleksibel. Gagasan bahwa pembunuhan membutuhkan bukti hanyalah omong kosong. Zhang Yuanxing mengumpat pelan sambil bergegas maju, berniat untuk keluar melalui gerbang belakang sekolah. Tepat saat itu, sebuah suara ringan dan lembut terdengar dari belakang, disertai senyum ceria. Apakah kamu mengenali saya? Zhang Yuanxing berhenti di tempatnya. Tubuhnya tiba-tiba kaku. Lalu, seperti roda gigi berkarat, lehernya perlahan, sedikit demi sedikit, memutar kepalanya. Jalan setapak itu dipenuhi pepohonan rindang, dan sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan pola-pola yang berbintik-bintik. Di bawah sinar matahari yang redup dan berayun-ayun, seorang pemuda dengan ikat kepala olahraga melilit dahinya bersandar pada sapu, tersenyum sambil mengamati orang-orang di sekitarnya. Kau bicara padaku. Emosi Zhang Yuanxing meledak-ledak, tetapi semakin panik dia, semakin ekspresif wajahnya, sikapnya tetap tenang sepenuhnya. Raja Langit Mata Iblis, sambil bersandar pada sapunya, mendecakkan lidah dan berkata, perilaku anehmu di gerbang sekolah terlalu mencolok. Tentu saja, itu bukan salahmu. Bagi kami, Dewa Perang Kuno, setiap hal kecil di medan perang sangat jelas. Terlalu banyak orang di gerbang sekolah, jadi tidak nyaman untuk bertindak langsung. Karena itulah saya mengikuti mereka sampai ke sini. Cek, bagaimana mungkin seorang mahasiswa dari Universitas Songhai mengenalku? Terlebih lagi, akhir-akhir ini aku sedang mencari seseorang bernama Primal Celestial Venerable. Dan dia juga mahasiswa di Universitas Songhai. Mungkinkah itu kau? Tanpa berpikir panjang, Zhang Yuanxing secara naluriah memutuskan untuk menggunakan Night Roam untuk melarikan diri. Namun kemudian, Raja Langit Mata Iblis melepas ikat kepala olahraga dari dahinya, dan berkata, izinkan saya memastikan terlebih dahulu apakah Anda adalah pengembara alam roh. Saat ikat kepala olahraga itu melorot, sebuah mata vertikal dengan rongga mata merah dan pupil berwarna emas pucat terungkap. Mata ini dingin dan kejam, dipenuhi kejahatan dan kekacauan, dan berputar-putar dengan suara gemericik. Ledakan. Saat Zhang Yuanxing melihat mata vertikal itu, pikirannya meledak, hancur berkeping-keping menjadi pecahan-pecahan kacau yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut, seolah-olah dia telah kembali ke ketenangan paling mendasar. Namun kenyataannya, wajahnya menjadi mengerikan dan terdistorsi, darah dan air mata mengalir dari matanya, dan kekuatan Taiyin di dalam dirinya menjadi tak terkendali, menghancurkan vitalitas fisiknya dan mengubah tubuhnya menjadi mayat yin. Tegakkan kepala. Tiba-tiba, raungan naga yang jernih dan menggema bergema di benak Zhang Yuanxing.
Lautan kesadaran pun bergema. Raungan naga itu seolah memiliki kekuatan magis untuk membersihkan jiwa, menariknya kembali dari jurang kehancuran, memungkinkan pikirannya untuk disatukan kembali, dan pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Dia tersadar kembali dan melihat Raja Langit Mata Iblis beberapa meter jauhnya lagi, dan melihat mata vertikal yang menakutkan itu. Meskipun masih menakutkan dan mengerikan, rasanya tidak lagi seseram dulu. Zhang Yuanxing merasa bingung sekaligus gembira mendengar raungan naga barusan. Mengabaikan keraguannya, dia segera menggunakan mantra Night Roam, bersembunyi, dan melarikan diri. Menarik, Raja Langit Mata Iblis tidak melanjutkan, tetapi malah mengerutkan sudut bibirnya. Universitas Songhai yang sekecil ini ternyata menyembunyikan seorang guru hujan. Wah, angin menderu kencang, dan lapisan awan gelap muncul di langit, seolah-olah terbungkus tirai hitam, menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan. Angin menerpa area tersebut, menyebabkan pepohonan di sekitar Raja Langit Mata Iblis membungkuk ke satu sisi. Batangnya melilit membentuk setengah lingkaran, mengancam akan patah kapan saja. Para siswa, baik yang dekat maupun yang jauh, terlempar ke sana kemari. Beberapa bahkan terhempas ke udara oleh angin. Teriakan mereka bergema di mana-mana. Jendela-jendela bangunan di sekitarnya pecah satu persatu. Di tengah badai apokaliptik ini, air mata darah mengalir dari mata vertikal di dahi Raja Langit Mata Iblis, yang sepenuhnya bangkit kembali. Dimulai dari rongga mata, garis-garis hitam yang berbelit-belit menyebar seperti tato, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Raja Langit Mata Iblis. Hei, 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 kata Raja Langit Mata Iblis sambil bersandar pada sapunya. Bertarung adalah bertarung, tetapi jika orang yang tidak bersalah terlibat, aku akan marah. Dia menyeringai, memperlihatkan senyum buas dan mengerikan. Huf, huf, huf. Meskipun mengalami cedera parah, Zhang Yuanxing mengerahkan energi yang belum pernah ia capai sebelumnya, berlari keluar dari Universitas Songhai dan melanjutkan larinya menuju Teluk Keluarga Fu. Dia bergerak lebih cepat dari mobil yang melaju kencang, menarik perhatian orang-orang yang lewat dengan heran. Beberapa orang berteriak dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar, tetapi pada saat mereka mengeluarkan ponsel, dia sudah menghilang. 12 menit kemudian, Zhang Yuanxing, yang telah berlari sejauh yang tidak diketahui, berhenti di sebuah taman terpencil. Dia ambruk di atas halaman rumput hijau. Dadanya naik turun dengan hebat saat dia terengah-engah mencari udara, bernapas dengan berat. 2 atau 3 menit kemudian, napas Zhang Yuanxing menjadi jauh lebih tenang, dan akhirnya ia berhasil mengumpulkan energi untuk memeriksa kondisinya sendiri. Jiwa paling menderita, seolah-olah telah hancur berkeping-keping dan kemudian disatukan kembali. Dampak terbesar pada tubuh adalah sakit kepala yang menusuk di pelipis. Itu adalah sakit kepala yang tidak kalah parahnya dengan kambuhnya penyakit lama. Kemudian, banyak organ tubuh yang rusak, dan suhu tubuh sangat rendah, yang disebabkan oleh kerusuhan yang tak terkendali dari kekuatan Taiyin. Satu tatapan darinya hampir membunuhku. Inilah iblis mempesona dari alam penguasa, dan ini hanya karena dia tidak bermaksud membunuhku. Jika tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk melawan dan akan hancur menjadi abu. Setelah sesaat terkejut, dia teringat akan raungan naga yang telah menyelamatkannya. Siapa yang membantuku? Seseorang yang bisa mengganggu Raja Langit Mata Iblis pastilah seorang penguasa tingkat tinggi. Aku ingat Guan Ya atau Fu Qing yang pernah menyebutkan bahwa ada seorang tetua di Universitas Songhai. Angin puting beliung dan raungan naga. Aku tidak tahu apa profesi tetua itu, tapi dia jelas bukan seorang ahli api. Tepat saat itu, sebuah lonceng tajam berbunyi dari sakunya. Cepat atau lambat, nada dering menyebalkan ini akan diganti. Jantung Zhang Yuanxing secara naluriah berhenti berdetak sejenak. Dia mengeluarkan ponselnya, dan ide penelepon menunjukkan Fu Qingyang. Dia segera menjawab panggilan itu, dan suara putra keluarga Fu yang agak lega terdengar melalui pengeras suara. Sepertinya para tetua Istana Dewa Air bertindak tepat waktu. Hal ini membuat jantung Zhang Yuanxing berdebar kencang. Apakah Centurion sudah memberitahunya? Fu Qingyang bergumam sebagai jawaban, mengubah topik pembicaraan tanpa sedikit pun kesombongan. Apakah kau sudah mengungkapkan identitasmu? Ya, jawab Zhang Yuanxing dengan lelah. Pelariannya di malam hari pasti telah dilihat oleh Raja Langit Mata Iblis. Mahasiswa Universitas Songhai, Dewa Pengembara Malam. Jelas sekali itu adalah dia. Fu Qingyang berpikir sejenak. Informasi siswa Anda telah dihancurkan dan diklasifikasikan sebagai rahasia ketika Anda bergabung dengan aliansi 5 elemen. Akan sulit bagi mata ajaib untuk mengetahui alamat rumah Anda melalui jalur ini. Anda belum mengungkapkan alamat Anda kepada teman-teman sekelas Anda, bukan? Zhang Yuanxing berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, sekalipun Raja Langit Mata Iblis tahu aku adalah mahasiswa di Universitas Songhai, dia tidak tahu aku adalah Zhang Yuanxing, dan tidak ada informasi tentang Zhang Yuanxing dalam catatan sekolah. Selama aku tidak bersekolah lagi,
Akan sulit bagi mata iblis untuk menemukanku dalam waktu singkat, tetapi ini bukan solusi jangka panjang. Sialan, orang ini sangat menyebalkan. Zhang Yuanxing merasakan gelombang amarah. Jelas sekali Li Xianzong yang ingin membunuhnya lebih dulu, dan dia membunuh Li Xianzong dengan kemampuannya sendiri. Mata iblis menindas yang lemah dan tidak tahu malu. Tidak, kesalahan sebenarnya seharusnya ditujukan kepada kepala istana Zixia. Raja Langit Mata Iblis datang ke kota untuk membunuhnya, dan dirinya sendiri hanyalah pilihan kedua. Jika bukan karena Tuan Istana Zixia yang menarik perhatian, Raja Langit Mata Iblis tidak akan melakukan perjalanan jauh-jauh ke kota untuk orang tak penting seperti dia. Wanita bau itu, Fu Qingyang berkata, kau telah tertangkap basah oleh Mata Iblis. Berdasarkan metodenya, kurasa dia akan berada di rumahmu dalam waktu seminggu. Aku akan mendesak para tetua untuk memperketat jebakan dan menyingkirkannya secepat mungkin. Seminggu kemudian, ketika aku menyentuh tangan Zhang Yuanxing, rasa dingin menjalari tulang punggungku. Bagaimana jika para tetua tidak menyingkirkannya? Saya khawatir justru para tetua yang akan dihukum. Fu Qingyang berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kau dalam bahaya. Solusiku adalah mencari cara untuk menyembunyikan keberadaanmu agar mata iblis tidak dapat menemukanmu. Jika kau adalah dewa pengembara malam alam suci, kau mungkin bisa melakukan itu. Tetapi saat ini kita hanya bisa mengandalkan alat. Jenis properti seperti ini cukup langka, dan cabang Songhai tidak memilikinya. Saya akan mengajukan permohonan ke kantor pusat untuk meminjam properti serupa untuk Anda, jika mereka memilikinya. Pencarian menyeluruh Raja Langit Mata Iblis pada akhirnya akan mengarah ke yang primordial. Jika kita dapat menghalangi metode Mata Iblis, kita mungkin dapat lolos dari malapetaka ini. Proses pendaftarannya sangat merepotkan, dan hanya menunggu balasan saja bisa memakan waktu berhari-hari. Bagaimana jika perlengkapannya belum sampai juga, dan aku sudah diserang oleh Magic Eye? Dan bagaimana jika markas besar tidak memilikinya? Zhang Yuanxing tak kuasa menahan keluhnya. Terima kasih, Centurion. Setelah mengucapkan terima kasih, keduanya mengakhiri panggilan. Dan Zhang Yuanxing segera mengirim pesan kepada Guanya dan Li Dongs untuk memberitahu mereka bahwa dia selamat. Dia melihat sekeliling dan, karena tidak melihat siapapun di dekatnya, diam-diam mengeluarkan alu penakluk iblis dan dengan lembut menusukkannya ke pahanya. Semburan cahaya keemasan yang menyilaukan mendisinfeksi tubuh. Dua cahaya keemasan samar berkelebat di mata Zhang Yuanxing. Di bawah kekuatan pemurnian, pikirannya menjadi sangat jernih, dan dia tiba-tiba teringat seseorang. Bill Tarantino, pejalan kaki dari luar negeri dengan profesi. Void ini datang ke kota untuk berdagang, jadi dia pasti memiliki banyak persediaan barang. Ling Jun menyatakan bahwa inventaris Merchant Guild adalah yang paling beragam di antara semua organisasi Spirit Realm Walker utama di seluruh dunia. Fu Qingyang mungkin diminta untuk membeli barang-barang yang dapat menyembunyikan aura seseorang, tetapi ini akan merugikan Centurion dalam negosiasi selanjutnya. Selain itu, kantor cabang yang membeli barang-barang tersebut, sedangkan properti-properti tersebut milik organisasi, paling-paling saya hanya bisa meminjamnya. Benda yang bisa melindungi aura seseorang jelas layak dibeli, kamu tidak akan menyesal membelinya. Jika kamu tidak membutuhkannya lagi, kamu bisa menjualnya ke cabang Songhai, atau aku akan mencari Pak Bill sendiri. Meskipun ini akan memberitahu Tuan Bill bahwa dia adalah seorang penjelajah alam roh. Namun Zhang Yuanxing merasa bahwa Tuan Bill mungkin sudah memperkirakan hal ini, karena cedera yang membutuhkan pil biru untuk disembuhkan kemungkinan besar terkait dengan pengembara alam roh. Baik Void maupun Lust adalah profesi yang sah. Mengingat filosofi Tuan Bill yang gemar berkeliling dunia, koneksi dan statusnya, ia pasti memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Baginya, saya hanyalah salah satu dari banyak temannya, jadi bukan masalah besar jika dia mengetahui identitasku sebagai pengembara alam roh. Yah, tapi aku tidak bisa mengungkapkan identitas alam rohku. Lagi pula, Yang Mulia Surgawi Primal memiliki status luar biasa di kota ini, dan terlalu terkenal. Tanpa ragu, Zhang Yuanxing menghubungi nomor Bill Tarantino. Bip-bip gelombang, telepon berdering selama beberapa detik sebelum diangkat, dan suara lembut Ani langsung terdengar. Halo, siapa ini? Dia sedang berbicara dalam bahasa asing. Siapa itu? Apa kau tidak menyimpan nomor teleponku? Kalian berdua orang asing sama sekali tidak menghormatiku. Zhang Yuanxing menjawab dalam bahasa asing. Nyonya N, ini saya, Putra Chen Su. Ada keheningan selama 2 atau 3 detik di ujung telepon sebelum Ani akhirnya mengingat orang tersebut dan bertanya dengan senyum ramah. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli sesuatu dari Tuan Bill. Apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Kau ingin menghabiskan 10 juta untuk membeli informasi tentang pengguna pil itu? Tanya Ani dengan terkejut. Kau sedang bermimpi. Zhang Yuanxing tidak membantah maupun mengakuinya, dan berkata dengan suara berat. Saya ingin bertemu dengan Tuan Bill. Sekarang juga. Apakah itu cocok?
Tentu saja, Anne langsung setuju. Apakah Anda perlu saya mengirim sopir untuk menjemput Anda? Tidak, di gedung internasional. Zhang Yuanxing, didampingi oleh Annie yang berambut pirang dan bermata biru, memasuki kantor yang mewah dan luas. Bill Tarantino telah menunggu cukup lama di sofa kulit coklat di ruang tamu. Ia mengenakan kemeja hitam dengan manset dan kerah yang tidak dikancing, dan memegang segelas anggur di tangannya. Dia berpakaian santai dan nyaman. Oh, temanku, senang sekali bertemu denganmu lagi. Tuan Bill menunjukkan tingkat antusiasme yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, meletakkan gelasnya dan dengan hangat menyambut Zhang Yuanxing, membuka tangannya untuk memeluknya. Dia mengantar klien penting itu ke sofa dan bertanya dengan nada ramah. Anda mau minum apa? Cola, kata Zhang Yuanxing. Bill Tarantino terkejut sejenak, lalu dengan cepat menatap asisten wanitanya. Annie, suruh seseorang pergi dan membelinya. Tidak perlu membeli Coca-Cola. Sebagai perusahaan asing, ada banyak karyawan kulit putih yang terbiasa minum Coca-Cola, dan lemari pendingin di area istirahat penuh dengan kotak-kotak minuman tersebut. Annie membawa pulang sekotak cola kalengan, membukanya, menuangkannya ke dalam gelas, lalu mengambil nampan es batu dari freezer dan menambahkan beberapa es batu kecil. Tuan Zhang, silakan menikmati. Saat meletakkan minuman di atas meja kopi, dia sengaja membungkuk agar para tamu muda itu dapat melihat belahan dadanya yang mulus dan putih. Profesi nafsu sungguh menjengkelkan. Profesi ini terus-menerus menggoda, sulit untuk menolaknya. Tetapi Anda tidak bisa menahan diri. Ini praktis membuat ketagihan. Zhang Yuanxing berharap dia bisa mencungkil matanya dan melemparkannya ke dalam jurang untuk mengukur kedalaman jurang tersebut. Melihat bocah muda itu begitu tergila-gila pada tubuhnya, Annie tersenyum, seolah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya berkat bocah itu. Batuk-batuk, Tuan Bill terbatuk, dan Anne, yang mengerti, menahan sikap genitnya dan berdiri di samping atasannya. Tuan Zhang, apakah Anda sudah mengambil keputusan? Bill Tarantino menegakkan punggungnya, menyatukan jari-jarinya, dan tampak serius. Saya dapat memberitahu Anda tentang kelompok yang menggunakan pil tersebut dan menjelaskannya secara detail, yang akan memakan waktu sekitar 30 menit. Selain itu, saya telah menyiapkan dokumen yang dapat Anda baca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail dan jelas tentang kelompok tersebut. Jika tidak ada keberatan, saya akan meminta Annie menyiapkan kontraknya, 10 juta seperti yang kita sepakati terakhir kali. Meskipun dia belum mengkonfirmasi apakah Putra Chen Su adalah pengembara alam roh, dan meskipun organisasi tersebut memiliki aturan yang melarang mengungkapkan rahasia pengembara alam roh kepada orang biasa. Namun, apa gunanya aturan-aturan ini jika dihadapkan dengan 10 juta? Model akan melakukan apa saja demi keuntungan 100%, dan informasi dari Spirit Realm Walker bukanlah rahasia bagi mereka yang berada di industri ini. Menukarkan informasi bernilai rendah dengan uang tunai 10 juta untuk menyelesaikan kesepakatan yang menguntungkan adalah godaan yang tak tertahankan bagi setiap profesi void. Zhang Yuanxing menyilangkan kakinya, mengambil gelasnya, menyesap minumannya yang dingin, lalu tersenyum. Saya memang sangat tertarik dengan informasi dari Spirit Realm Walker dari luar negeri. Lagi pula, satu-satunya yang saya ketahui sejauh ini adalah Void Profession milik Merc. Bill dan Lust milik Mes. Tuan Bill dan Nyonya Anne yang duduk di seberang mereka tampak terkejut. Jadi dia sudah tahu sejak awal. Dia benar-benar seorang penjelajah alam roh. Tidak hanya sebagai penjelajah alam roh, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang jelas tentang profesi kita. Dia bukan pengembara yang dangkal dan tidak tahu apa-apa. Beberapa detik kemudian, Tuan Bill menenangkan diri dan berkata dengan hati-hati. Jadi, apa tujuan kunjungan Anda hari ini? Dia merasa sedikit menyesal dan kecewa karena kesepakatan berbiaya rendah dengan potensi keuntungan tinggi telah gagal terwujud. Saya memang di sini untuk membuat kesepakatan dengan Tuan Bill, kata Zhang Yuanxing setelah mempertimbangkan dengan cermat. Saya punya teman yang ingin membeli properti dan material, tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun di pasar gelap. Saya ingat bahwa Tuan Bill adalah seorang void profession, jadi saya datang untuk mengunjunginya hari ini. Mendengar itu, Bill Tarantino langsung bersemangat, dan senyum kembali menghiasi wajahnya. Apa yang perlu Anda beli? Kami di Persekutuan Pedagang memiliki berbagai macam barang dan material. Selama harganya sesuai, Anda dapat membeli apapun di alam roh. Sebuah barang yang dapat menyembunyikan keberadaan seseorang, dan beberapa bahan negatif panggung berkualitas tinggi dan luar biasa, kata Zhang Yuanxing, sambil membuka ponselnya dan menunjukkan kepada orang lain daftar yang telah dibuatnya di dalam mobil. Ketika dia memutuskan untuk membeli peralatan dari Bill Tarantino, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat Yin Course. Satu langkah demi satu langkah, Bill mengangkat teleponnya, membaca materi tersebut dengan saksama, menghela napas lega, dan tersenyum. Kami sekarang memiliki semua bahan ini, dengan total nilai sekitar 4 juta. Demi ibumu,
kami akan memberimu diskon 10%. Lalu, dia mengerutkan kening dan berpikir, mengenai benda-benda yang dapat menyembunyikan aura seseorang. Persyaratan Anda terlalu sederhana. Beberapa benda memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura seseorang, tetapi ini adalah efek samping. Beberapa benda tidak dapat menyembunyikan aura seseorang, tetapi dapat mencapai efek serupa. Beberapa benda dapat menyembunyikan aura seseorang untuk waktu yang lama, sementara yang lain hanya dapat memblokirnya sementara. Selain itu, Anda juga perlu memberitahu saya harga yang bersedia Anda terima, serta level barang yang Anda inginkan. Extraordinary Stage dan Saint Stage memiliki harga yang sangat berbeda. Zhang Yuanxing berpikir sejenak dan berkata, saya berharap bisa melihat properti-properti itu lagi sebelum mengambil keputusan. Dia menginginkan sebuah benda yang bisa melindunginya dari kekuatan setingkat dominator, tetapi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung, karena pihak lain akan mudah menebaknya. Lagi pula, penyelidikan singkat terhadap informasi intelijen kota baru-baru ini mengungkapkan bahwa Raja Langit Mata Iblis sedang mencari Yang Mulia Surgawi Primal dan Kepala Istana Zixia. Meminta untuk melihat atribut barang sebelum membuat janji apapun adalah permintaan yang agak tidak masuk akal, karena atribut barang seringkali dirahasiakan. Namun, dia yakin Tuan Bill akan setuju karena properti yang dia lihat adalah barang dagangan, inventaris di gudang, bukan properti yang akan digunakan Tuan Bill. Benar saja, setelah beberapa detik berpikir, Tuan Bill mengangguk. Tidak masalah, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda ingin membeli barang dengan uang, Anda perlu menyiapkan dana dalam jumlah besar. Selain persekutuan pedagang kami, sebagian besar organisasi penjelajah alam roh hanya menerima barter, bukan uang. Barang-barang tersebut hanya diproduksi di alam roh, langka, dan sangat berharga. Uang kertas, di sisi lain, tidak berharga. Mengingat masalah serius pemerintah di seluruh dunia yang terlalu banyak menerbitkan mata uang, banyak organisasi tidak menerima uang tunai. Sekalipun diterima, harganya seringkali sangat tinggi, dengan premi yang signifikan. Apa? Kau meremehkan makhluk surgawi ini. Apa kau pikir aku miskin? Baiklah, aku memang tidak punya banyak uang. Zhang Yuanxing tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun di permukaan. Saya mengerti. Tuan Bill tersenyum. Segera membuka gudang gang, mengulurkan tangan ke udara dan mengambil sebuah kotak ukiran perunggu. Kotak itu memiliki bentuk yang sederhana dan antik, dilapisi patina, dan ukirannya pun antik serta memancarkan gaya Tiongkok yang kuat. Pak Bill menjelaskan, ini adalah benda yang saya peroleh dari Sekte Tai tahun lalu. Benda ini berasal dari kejadian supranatural. Ini adalah kotak rias hantu perempuan. Dengan mengoleskan lumpur darah dari kotak ini ke wajah Anda, aura Anda akan berubah menjadi yin, membuat Anda tampak seperti salah satu dari jenis yang sama di mata roh pendendam dan mayat yin, sehingga terhindar dari serangan. Kotak itu menyembunyikan keberadaan seseorang yang hidup, membuat roh pendendam itu salah mengira kotak tersebut sebagai salah satu dari mereka. Tetapi bagi Raja Langit Mata Iblis, keberadaan aura tertentu tidaklah penting, selama Anda adalah pengembara alam roh. Zhang Yuanxing menggelengkan kepalanya. Melihat itu, Pak Bill menyimpan kotak rias dan mengeluarkan barang lain. Itu adalah topi compang camping, penuh kotoran dan kulit yang usang, dan sama sekali tidak menarik. Tuan Bill dengan antusias memperkenalkan, namanya topi pemulung. Ini adalah item dari profesi Void. Fungsinya adalah berburu harta karun, kelincahan, dan siluman. Kelincahan dan siluman dirancang untuk membantu pengguna berlari lebih cepat dan bersembunyi lebih baik setelah menemukan harta karun. Penyembunyiannya bukan tentang menyembunyikan keberadaannya, tetapi tentang membuat orang mengabaikannya, seperti halnya tidak ada yang peduli dengan pengemis di jalan. Seseorang pernah mencoba memakainya ke ruangan pribadi orang kaya, toilet wanita, atau bahkan pangkalan militer. Beberapa orang juga menggunakannya untuk menyerang anggota lawan jenis, dan orang yang diserang anehnya mengabaikan penyerang. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk orang biasa. Dengan spirit Realm Walker, begitu Anda mengungkapkan niat Anda untuk menyakiti seseorang, Anda akan segera diketahui. Harga yang harus dibayar adalah kemalangan. Sebuah alat peraga dengan banyak kekurangan tidak akan bisa menyembunyikan aura seseorang sepenuhnya, jadi pasti akan terdeteksi oleh mata iblis. Yah, mungkin juga mata iblis melihatku lalu mengabaikanku di detik berikutnya, tetapi nasib buruk ini tidak bisa diterima. Aku tidak ingin berbalik dan melihat mata iblis muncul di belakangku begitu aku memakainya. Zhang Yuanxing merenung. Saya ingin melihatnya lagi. Topi bisa digunakan sebagai alternatif. Jika Anda benar-benar tidak punya pilihan lain, Anda bisa membeli properti ini. Tuan Bill, layaknya seorang penjual yang antusias, dengan sabar melayani pelanggan yang sulit itu, lalu mengeluarkan alat peraga ketiga, sepotong tipis kulit manusia. Kulit manusia sempurna. Dengan memakainya, kau bisa berubah menjadi siapa saja. Kau akan memiliki kepribadian, kebiasaan, cara bicara, dan sebagainya dari target.
tanpa menunjukkan kekurangan apapun. Bahkan orang yang paling dikenal pun tidak akan bisa melihat tembus pandang, bisik Bill. Ada dua konsekuensinya. Pertama, Anda harus melepaskannya dalam waktu 60 menit. Jika tidak, Anda akan menjadi target selamanya dan tidak dapat pulih. Kedua, selama transformasi, Anda akan sepenuhnya menerima segala sesuatu tentang target, yang Anda sebut sebagai sebab dan akibat. Pemilik sebelumnya dibunuh oleh musuh target saat bertransformasi, karena ia menanggung konsekuensi dari tindakan target. Pemilik sebelumnya bertransformasi menjadi pelacur untuk mendekati pemimpin sebuah geng. Malam itu, ia diperkosa oleh lebih dari selusin pria, tetapi ia tidak dapat menolak karena menanggung konsekuensinya adalah suatu keharusan. Kasihan sekali pria itu. Meskipun akhirnya ia berhasil menyelesaikan misinya, ia mengalami masalah psikologis serius sebagai akibatnya. Gadget macam apa ini? Banyak sekali kekurangannya. Fungsinya sangat aneh. Ini adalah gadget impian agen rahasia dan mata-mata, tetapi harganya terlalu mahal. Selain itu, jika aku menjadi seorang wanita, bukankah aku akan menjadi apel? Zhang Yuanxing berkata, apakah ada hal lain? Tuan Bill, saya butuh yang fungsinya tunggal, dan harganya tidak terlalu mahal. Fungsi tunggal, Bill berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Saya memang punya properti seperti itu. Saya sudah memilikinya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah berhasil menjualnya. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan topeng hitam dengan gambar tengkorak putih. Bill berkata, alat peraga ini berasal dari profesi jahat di luar negeri. Namanya, si pendiam. Fungsinya sangat sederhana, penyegelan. Setelah mengenakan topeng ini, semua kemampuan akan disegel, dan Anda akan menjadi seperti orang biasa, meskipun bukan kemampuan siluman. Efeknya lebih kuat daripada kebanyakan fungsi siluman. Namun, ada 3 konsekuensinya. Pertama, penjelajah alam roh tingkat luar biasa akan kehilangan semua kemampuan saat mengenakannya, dan segelnya akan rusak jika topeng dilepas. Kedua, Anda tidak boleh berbicara sambil mengenakan masker. Ketiga, rasa kantuk yang berlebihan. Mata Zhang Yuanxing berbinar, inilah dia. Meskipun harga masker 3 kali lipat lebih mahal, semua itu dapat diabaikan dan mudah diterima. Meskipun kemampuan penyegelannya menjadi masalah, hal itu dapat dihilangkan hanya dengan melepas masker, sehingga membuatnya sangat mudah beradaptasi dan tidak merepotkan. Pak Bill, berapa harga properti ini? Tanyanya. Bill tersenyum dan berkata dengan gembira, item panggung luar biasa nilainya tidak lebih dari 10 juta. Fungsinya relatif sederhana, termasuk dalam kategori tambahan. Harganya antara 5 dan 7 juta. Demi ibumu. 6 juta. Demi ibuku. Bukankah seharusnya 5 juta? Tidak, tidak. Hubungan saya dengan ibumu paling banter hanya bernilai 1 juta. Baiklah. Aku akan bilang pada ibuku bahwa Pak Bill itu teman palsu. Karena tidak bisa mendapatkan harga yang lebih rendah, Zhang Yuanxing menyerah dan bertanya. Tuan Bill, saya bermaksud melakukan barter. Bagus. Itu akan sempurna. Bill Tarantino menggosok-gosokkan tangannya dengan gembira. Menantikan hal itu. Bolehkah saya melihat properti Anda? Zhang Yuanxing mengambil sebuah tempat pembakar dupa dari inventarisnya. Benda itu memiliki alas perunggu berkaki 3 dan badan yang diukir dari kayu eboni, menggambarkan seekor kodok yang sedang jongkok dengan mulut terbuka lebar dan kepala terangkat ke langit. Dia berencana menjual tempat pembakar dupa itu. Pembakar dupa kodok surgawi memiliki kondisi penggunaan yang sangat menuntut. Sejak saya mendapatkannya, saya hanya menggunakannya sekali, dan sudah lama hanya tergeletak berdebu di inventaris saya. Setelah mendapatkan persetujuan Zhang Yuanxing, Tuan Bill dengan hati-hati dan waspada mengambil tempat pembakar dupa. Ekspresi dan posturnya menyerupai seorang arkeolog yang sedang menangani artefak kuno. Setelah berulang kali meninjau informasi barang tersebut, wajah Bill Tarantino berseri-seri dengan senyum gembira. Ini produk yang hebat, kekurangannya jelas terlihat, tetapi fungsinya luar biasa. Menggunakannya di waktu dan tempat yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang jauh melebihi nilainya. Melihat orang asing itu bermain-main dengan barang tersebut dengan gembira, Zhang Yuanxing merasa perlu mengingatkannya. Tuan Bill, sebaiknya jangan keluarkan benda ini. Simpan saja di inventaris Anda. Anda tidak ingin suku ini mati karena Anda, bukan? Bill dengan berat hati meletakkan tempat pembakar dupa, dan kembali bersikap layaknya seorang pengusaha. Saya menawarkannya seharga 10 juta. 10 juta, itu persis jumlah yang saya habiskan untuk bahan dan properti. Harga yang diminta orang ini berarti pembakar dupa katak surgawi itu bernilai lebih dari itu. Zhang Yuanxing menarik napas dalam-dalam. Tuan Bill, demi ibu saya, bagaimana kalau 15 juta? Ya Tuhan, tolong jangan sebut-sebut ibumu lagi. Dia dan aku hanyalah rekan bisnis biasa. Baiklah, Tuan Bill, bagaimana dengan saya? Pada saat itu, N, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, tersenyum dan berkata, Tuan Zhang,
Saya rasa 10 juta adalah harga yang wajar. Jika Anda setuju, saya akan mengundang Anda makan malam-malam ini atas nama Tuan Bill. Tatapan menggoda dan sugestifnya seolah berkata, setelah makan malam, aku milikmu. Menghadapi isyarat dan provokasi dari Les Profession, Zhang Yuanxing mau tak mau terangsang. Bukan karena nafsu, tetapi karena karakteristik profesional pihak lain. Secara teori, aku tidak akan rugi jika mendapatkan wanita cantik untuk menemaniku, tetapi profesi nafsu terlalu mengerikan. Sampai aku menemukan cara untuk mendapatkan sesuatu secara gratis, siapapun yang menyentuh wanita dalam profesi ini akan celaka. Dengan tekad yang kuat, Zhang Yuanxing mengendalikan pikiran-pikiran mesumnya dan berkata dengan suara berat. Jika transaksi ini mencakup jenazah Nona N, maka Anda perlu membayar saya biaya tambahan atas kehilangan jenazahnya. Keperawananku bernilai 5 juta. Wajah N yang menawan berkedut hebat. Dia mengingat hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi kemarin. Setelah melalui proses tawar-menawar, pembakar dupa Tianchan akhirnya terjual seharga 12 juta, di mana 9,36 juta digunakan untuk membeli The Silent One dan sejumlah besar materi negatif. Uang tunai sebesar 2,4 juta yuan dimasukkan ke dalam tas Jinjing dan diserahkan kepada Zhang Yuanxing. Zhang Yuanxing mengamati saat Departemen Keuangan menghitung uang menggunakan detektor uang kertas untuk memastikan tidak ada uang palsu. Sebelum pergi, Zhang Yuanxing bertanya, berapa lama lagi Tuan Bill akan tinggal di daratan utama? Saya tidak akan pergi dalam waktu dekat, kata Tuan Bill sambil tersenyum agak lelah. Presiden asosiasi menolak untuk menemuinya, dan jawabannya adalah, pergi sana. Menggulingkan anak sapi yang baru lahir. Mengapa menggulingkan anak sapi? Apakah ini semacam petunjuk dari ketua? Bill tidak mengerti maksud ketua, jadi dia mencari penerjemah. Setelah melihat ini, penerjemah menutupi kedua karakter, Duzi, anak sapi, dengan jarinya. Bill tiba-tiba menyadari bahwa ketua itu tidak ingin menendang anak sapi, melainkan menendangnya. Baiklah, saya akan menghubungi Anda lagi jika ada kesempatan yang sesuai di masa mendatang. Zhang Yuanxing sangat puas dengan transaksi ini. Bilton langsung tersenyum dan berkata, aku akan mengantarmu turun. Ketika Bill kembali ke kantornya, dia melihat asisten wanitanya, Annie, duduk dengan tatapan kosong di sofa. PS, kesalahan ketik akan dikoreksi terlebih dahulu, lalu diperbaiki kemudian.